سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di acara The Arena. Acara yang mengajak Muslim dan non-Muslim untuk berdialog secara ilmiah, by data, dan tidak menggunakan asumsi. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman mohon maaf saya sampaikan karena waktu kita agak undur ya, karena dikarenakan kendala teknis, sehingga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan ketidaktepatan jadwal itu. Tapi insya Allah kita coba menutup kekurangan waktu kita yang sedikit ini, dan alhamdulillah sudah bersama saya juga ini kanda saya, panggilannya banyak, saya panggil saja Bang Zuma. Assalamualaikum kanda. Suaranya sepertinya belum kedengaran. Diulang lagi. Oke, sepertinya masih ada kendala suara ya, karena tidak kedengaran kalau dari saya di sini. Mungkin diulang lagi karena mungkin apa mic-nya atau apanya. Iya. Jadi sambil menunggu mic-nya diperbaiki. Jadi ikhwani fillah, pertama kita ingin sampaikan dulu ya sedikit perkembangan dari Makassar Mu'allaf Center Indonesia yang ketuanya adalah Bang Zuma, Zulkifli Abbas. Di sini saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah perkembangan terakhir Mu'allafah, Ibu Mu'allaf yang dari Manado itu sudah tinggal di markas MMCI, dan dengan ketiga anaknya. Alhamdulillah sudah disediakan tempat, dan alhamdulillah sudah kita siapkan berbagai keperluan ya, mulai dari makan ya sampai ke ya yang sifatnya permainan untuk anak-anak. Dan juga perkembangan selanjutnya anaknya itu kan yang bungsu, yang laki-laki itu ada sedikit cacat ya, karena jatuh. Itu sudah dibawa ke diagnosis ke dokter, alhamdulillah sudah diperiksa juga, bahkan kita sudah tugaskan salah seorang dari tim MMCI untuk bisa bisa masuk ya, bisa. Sebentar ya, saya terima telepon dulu.
Assalamualaikum Kanda, sudah kedengaran? Nah loh, suaranya belum ada ini. Teman-teman di live chat coba, apakah suaranya Bang Zuma kedengaran apa tidak? Kedengaran ya? Sebentar, mungkin punya saya yang bermasalah. Iya, suara Bang Zuma nggak ada. Ya, suaranya Bang Zuma tidak ada. Mungkin perlu di lepas pasang ya, Kanda. Ya, jadi sambil kita menunggu perbaikan teknis. Nah, ikhwani fillah yang azakumullah, itulah tadi gambaran yang dilakukan oleh MMCI. Lalu kemudian beberapa progres yang lain, insya Allah besok Jumat akan ada lagi. Assalamualaikum. Maafkan. Waalaikumsalam. Apa gerangan Kanda masalahnya? Kenapa baru muncul? Ini mungkin karena HP sambil dicas kali ya tadi. Ya, bisa HP jadi. sudah saya cabut. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini saya sapa-sapa ikut-ikut dulu. aja ini Wahmi. Ya, Gak mau, pokoknya Gurunda kemana aku kesana lah, ngikut pokoknya. Pasti harus gitu. Masya Allah. saya tanya-tanya kabar Masya dulu Allah. lah kalau gitu. Bagaimana kabar penatua Trion Slayer, anak muda tertampan sebali? Alhamdulillah. Alhamdulillah lelah dan tampan seperti biasa. Akhina Masya Allah. Alwan yang paling merdu satu Makassar. Uhuy. Itu Bang Zuma keluar lagi. Itu Bali gimana? Aman ya Bali ya? Bali, iya alhamdulillah aman. Udah sama kayak Jogja loh Bali. Akhi Alwan sama Gurunda Zuma. Dia kalau mau kemana-mana pakai apa tuh namanya tuh? Yang aplikasi itu loh. Iya ya. Soalnya kabar terakhir Bali itu katanya merindu. Oh iya. Ya, sejak Trion Slayer nggak di Bali, Balinya merindu. Iya, nanti ya Bali ya, Afwan. Ke Makassar dulu, ke Makassar dulu. Makassar juga rindu ini. Siap. Nanti di Makassar. Ini kenapa ya perangkatnya Ustadz Zuma ya naik hilang muncul. Oke, Trion Slayer sambil kita nunggu. Saya nggak mau bilang mereka ini Tritunggal cabang Melayu, karena Pahem Bancai kan sempat tegur kita tuh. Saya nggak terima katanya. Anda harus rubah itu kalimat itu. Siap, Oten aman. Udah ada penggantinya, ya Awan. Apa itu Tritunggal penggantinya? Cabang Nusantara. Tritunggal Cabang Nusantara. Oke, Tritunggal Cabang Nusantara. Kalian diundang untuk masuk ke link ini ya. Nanti tolong admin dibagikan linknya di komen biar kita ajak mereka ngobrol dan ajak mereka untuk tidak ngerumpi ya. Soalnya kadang mereka suka ngerumpi sendiri, bahas Quran, bahas sunnah, ngelempar syubhat dan macam-macam. Ini arena kalian untuk tampil ya. Jangan monolog jago, debat bego gitu. Oke. Iya. Oke, apa dulu materi sambil kita nunggu nih? Apa yang mau kita bahas? Kalau saya sendiri sih saya ingin ngebahas beberapa hal ya. Karena esensi dari suatu ajaran itu sebenarnya esensinya itu adalah dalam hal siapa sebenarnya yang dia sembah. Nah, tentunya kenapa kita sering mengulang-ulang hal ini ya, mengulang-ulang kaitannya dengan hakikat penyembahan, karena itu inti dari segala sesuatunya ya kan. Anda ingin selamat dunia dan akhirat, tapi Anda tidak pedulikan kepada siapa Anda menyembah. Anda ingin punya jalan keselamatan, tapi Anda tidak ingin memikirkan jalan mana sebenarnya jalan yang benar. Nah, di sini ada Bang Zul keluar lagi. Nah, penatua dulu lah. Kira-kira kita singgung tentang konsep ketuhanan teologis Yesus dulu sedikit sambil kita nunggu-nunggu nih. Jadi free ya teman-teman Tritunggal Cabang Nusantara yang ingin bergabung, kita diskusi, silakan angkat topik, angkat tema, kita akan coba diskusikan. Ya, dari sisi ketuhanan aja dulu lah.
pilih Tuhan. Silakan Triun Slayer. Siap-siap, akhina awan yang paling merdu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Ivan Villa juga ya, aku sapa dulu nih yang ada di channel-channel yang terafiliasi dengan YMMCI, di mana setiap hari Kamisnya ada di Arena, yaitu arena untuk dialog lintas agama dengan santun dan berdata tentunya ya, baik dari Muslim maupun dari para Tritunggal-Tritunggal cabang Nusantara, terutama yang Tritunggal-Tritunggal radikal, seneng ngutak-ngutik Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Tapi tafsirnya tafsir bil asumsimiyah, bukan tafsir bil mansur. Yang tafsir bil mansur ya. Jadi tidak menafsir ayat dengan ayat atau ayat dengan hadits gitu kan. Nah, inilah kelakuan-kelakuan kalian sekarang pertanggungjawaban di arena sini begitu, tapi dengan akhlak atau dengan etnos kalau bahasa kalian itu ya. Kemudian daripada itu Tes 1. masuk 2. Oke, Nah, ini suara saya Anda, terdengar. Anda. Alhamdulillah. Siap. Baik. Alhamdulillah. Gurunda dulu aja tuh, aku juga baru prolog. Oke, itu prolog. Nah, Udah, dilanjut aja. Cukup kan? Cukup. Dia cuman prolog aja tadi. Jadi gini, sambil kita menunggu tema apa yang nanti kalau ada saudara-saudara kita Kristiani atau siapapun dia boleh masuk untuk diskusi. Dari Kanda Zuma dulu. Kenapa memperbincangkan soal the divinity atau ketuhanan? Ini sangat urgent, sangat penting, khususnya tentang ketuhanan Yesus itu sendiri yang sering kita gugat gitu. Nah, kalau dari Bang Zuma sendiri, why gitu? Kenapa? Karena Ustadz kan sering bahas itu. Bang Zuma sering bahas itu. Ya, silakan Kanda. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Pertanyaan yang memang wajib hukumnya saya jawab. Begini, Islam membahas tentang hal yang terkait dengan ketuhanan manusia yang disandingkan dengan Allah. Apa alasannya? Karena Allah yang menyatakan bahwa kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan selain daripada Allah. Jadi Al-Quran bercerita tentang ajaran masa lalu. Al-Quran membahas tentang Injil. Al-Quran membahas tentang Nabi penutup yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran juga menerangkan tentang Nabi tersebut mengajarkan agar menyembah hanya kepada Allah. Artinya bahwa yang berhak membahas tentang agama terlebih dahulu, agama yang datang lebih dahulu atau ajaran yang datang lebih dulu, itu adalah hanya Islam. Karena buku panduan Islam itu menceritakan tentang orang-orang terdahulu. Menceritakan tentang bagaimana utusan Tuhan dituhankan. Nah, sementara kitab terdahulu tidak menceritakan tentang agama yang datang, yang kemudian datang. Itu tidak diceritakan. Jadi kalau misalnya kita umat Islam menceritakan tentang Allah itu tidak memiliki anak, itu karena ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah Rabbi wa Rabbakum. Ini perkataan siapa? Menurut Al-Quran. Perkataan Nabi Isa alaihissalam. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Ini perkataan siapa? Ini udah jelas. Pengakuan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel yang ditanyai oleh Allah, apakah engkau pernah mengajarkan kepada Bani Israel agar mereka menyembahmu? Nah, sosok ini jawab, aku tidak pernah mengatakan yang demikian itu, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku katakan. Apa itu? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, artinya ketika umat Islam itu membahas tentang Nabi terdahulu, ajaran terdahulu, penyelewengan terdahulu, kitabnya ada, panduannya ada. Yang bermasalah kemudian adalah orang-orang seberang yang bercerita tentang Al-Quran.
orang-orang seberang yang bercerita tentang Rasul Muhammad SAW sebagai khatam nabiyin, sementara dalam kitab mereka itu tidak ada. Kalau kita membahas tentang agama sebelah, tentang Tuhannya agama sebelah, tentang kenabian agama sebelah, itu karena Al-Quran sudah menyatakan itu, menceritakan itu, mengizinkan untuk diceritakan. Yang bermasalah kemudian adalah mereka menceritakan tentang kitab kuning, menceritakan tentang menyembah batu, menceritakan tentang menghujat tentang pedofil, tentang poligami dan seterusnya. Sementara semua tuduhan-tuduhan itu dilimpahkan kepada umat Islam, di mana sebenarnya dalam kitab mereka itu tidak ada menceritakan tentang Islam, tidak ada menceritakan tentang bagaimana kemudian datang sosok Nabi yang akan mengajarkan ajaran yang tidak berkesesuaian dengan ajaran menyembah tiga Tuhan. Yang ada adalah sosok yang datang kemudian setelah Nabi itu pergi adalah sosok yang datang kepada Nabi lain, penolong lain, yang akan mengingatkan kembali manusia tentang ucapan Nabi tersebut kepada Bani Israel. Itu yang muncul. Makanya ketika muncul di dalam Yohanes 14 nomor 26 ya, bahwa penghibur itu akan menerima pengabaran dari Roh Kudus dan akan mengingatkan kamu akan semua apa yang pernah aku katakan kepadamu. Nah, sosok ini ketika datang kepada penolong lain akan mengajarkan sesuatu yang pernah diajarkan sebelumnya. Contoh yang tadi yang saya katakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Pernah nggak diajarkan para nabi sebelumnya? Pernah. Tapi kalau dikatakan Allah, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa dan seterusnya datang menjelma menjadi manusia, dibunuh oleh manusia, itu tidak pernah diajarkan oleh nabi sebelumnya. Sehingga roh yang datang kepada orang-orang seberang yang mengajarkan tentang penyembahan kepada manusia itu bukan Roh Kudus. Itu makanya biasa saya katakan Nabi Isa alaihissalam datang untuk menggenapi ajaran para nabi. Dia datang untuk menggenapi ajaran Musa. Ketika dikatakan menggenapi berarti menguatkan, mengukuhkan, menyempurnakan. Nah, yang terjadi di seberang bukan menggenapi, tetapi mengganjili, mengganjilkan. Jadi Yesus atau Isa menggenapi, yang satunya mengganjili. Jadi di situ ada perang antara gelap dan ganjil. Nah, kita lihat apa yang ganjil saat sekarang. Ada agama mengaku utusan Tuhan, agama ajaran Tuhan katanya. Mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi apa yang mereka praktekkan semua bertentangan dengan ajaran yang pernah diajarkan para nabi. Karena itulah kemudian ketika ajaran ini mencoba untuk masuk di tengah-tengah kita, mempengaruhi generasi kita, maka kita harus melakukan perlawanan. Itu makanya kita selalu membahas tentang ketuhanan, dan ketuhanan. Supaya saudara-saudara kita yang tertipu, yang didoktrin, yang didogma tanpa ilmu itu bisa sadar, oh ternyata selama ini kita dibodoh-bodohi dengan konsep yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka sebut dengan sebutan Yesus. Demikian Adinda sementara. Masya Allah. Ada Fukushima di sini. Bagus sekali tadi pemaparan dari Bang Zuma. Fukushima ini Muslim apa non Muslim? Kalau Muslim Bang, Muslim. Oh Muslim, oke. Ditahan dulu, diturunkan dulu deh ya, admin. Nanti kita akan naikkan satu-satu. Kalau sebentar sesi undangan kita naikkan. Kita diskusi dulu ini Kanda. Karena begini. Iya. Ada banyak dan tadi sudah ditekankan kenapa ketuhanan itu mesti dijelaskan dan diklirkan karena itu adalah rangkaian daripada salah satu alasan kenapa mesti ada Quran juga. Jadi Quran kan dianggap sebagai batu sandungan untuk kitab-kitab sebelumnya, meluruskan yang bengkok-bengkok di sebelumnya. Dalam hal ini tentu misalnya narasi dalam Quran itu sangat jelas bagaimana Aisyah itu mengatakan yang tadi disampaikan Kanda Zuma itu, yaitu Robbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sama persis dengan ungkapan Yesus sendiri ketika bertemu dengan Maria. Nah, cuman yang menjadi mungkin sedikit kita bahas sambil kita nanti sebentar naikkan teman-teman kita yang Muslim ataupun yang non-Muslim. Banyak sekali narasi-narasi yang abu-abu ya, yang selalu mereka ulang dan tidak berujung. Jadi dia kayak
kayak apa namanya? Kayak lingkaran gitu, lingkaran yang kembali ke ayat itu lagi, kembali ke ayat itu lagi. Padahal itu kan semua ayat-ayat yang absurd. Nah, sebelum ke Bang Zuma, coba deh dari hari ini kita kupas pelan-pelan ya. Nanti siapa tahu ketemu lagi di waktu kesempatan, kita nambah lagi nih ayat-ayat syubhat yang mereka munculkan ini. Dalam 10 Yohanes 10 ayat 30, Penatua Translator. Ini sering sekali diungkapkan ini. Saya kasih kesempatan untuk Anda bantah dulu pernyataan aku dan Bapak adalah satu. Ya, silakan Trium. Wah, banyak banget itu untuk ngebantahnya. Yang paling Yang ini paling yang paling gregetan lah, simpel. yang paling greget lah, biar bisa satu kali patah gitu. Ya itu aja kasih Yohanes 17 Yohanes 17 satu perikop tuh, bentar ya. Itu Yohanes tambahannya 8 ayat 17-18. Yohanes 8 17 18 tuh dari Gurunda. Kalau hamba Yohanes sebentar. Yohanes berapa ya? Udah jarang dipakai lagi itu sama para tritungs itu. Karena apa ya? Terlalu mudah dibantahnya. 10:30. Yohanes 17 ayat 3. Oh ini yang ini Gurunda. Yohanes 17 Yohanes 11 ayat 41-42. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lihat, orang-orang itu disuruh percaya untuk engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 11 41-42, Yohanes 17:3 gitu kan. Sehingga satu di sini tuh satu apa? Kita naik lagi ntar. Yesus itu selalu ngomong pekerjaan, segala pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Ditugaskan sesuatu Yesus ini oleh Bapa ini. Gitu loh. Sehingga apa yang mesti dipercaya? Bahwa Yesus adalah utusan yang membawa pekerjaan Bapa. Clear sampai sana. Terus yang satu itu apa? Ya satu itu ya satu pekerjaan. Membawakan bahwa tauhid lah yang harus kalian imani gitu. Bukan tritungs. Nggak ada tritungs itu diminta untuk apa ya, diimani gitu loh, kawanku. Terus sama ini juga. Kadang apa ya, karakter mereka itu iya, memang Tritunggal itu tidak pernah tertulis. Tapi Yesus itu tidak perlu bukti untuk mengakui ketuhanannya. Maksudnya begini, kalau misalnya nebak-nebak perasaannya Yesus, itu nggak akademis gitu. Itu nggak akademis. Wahai Tritungs, itu nggak akademis. Kenapa nggak akademis? Karena orangnya udah nggak ada. Sehingga apa yang diambil adalah apa yang tertulis. Karena itu, warisannya tuh itu, legasinya tuh itu gitu. Kita juga kalau misalnya membaca naskah teks proklamasi, kita tidak mengambil apa yang dirasakan oleh Bapak Presiden Soekarno gitu kan. Kita membaca apa yang ada di dalam tulisannya itu gitu. Masa kayak gitu aja nggak bisa kalian itu? Kenapa sih mati-matian menyumpalkan sesuatu ke dalam mulutnya Yesus? Kenapa sih? Kenapa kalian bisa ini ya, bisa gulu gitu, bisa seberlebihan itu terhadap Yesus gitu kan? Padahal tokoh-tokoh biblos dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu isinya tauhid semua. Senyasar-nyasarnya Saul Tarsus atau yang kalian kenal Paulus, dia nggak pernah menuhankan Yesus. Nggak pernah. Bahkan di Kisah Para Rasul, Saul Tarsus ini menyatakan bahwa dia melayani Allah, bukan melayani Yesus. Jadi kenapa gitu? Kenapa kalian bisa sebegitunya? Apa yang kalian cari sih? Apa yang kalian cari gitu? Kalian cari enak, cari santuy atau gimana? Dari 3 Abrahamik ya, kalau misalnya kalian masih dianggap Abrahamik nih, terhitung sini. Hanya Islam dan Yahudi yang mempunyai kaifiat atau tata cara peribadatan. Kalian tuh nggak punya sama sekali. Yang kalian punya itu hanyalah selebrasi. Yes, jatuhnya selebrasi. Ya mau diadain, ayo, nggak diadain juga nggak apa-apa. Coba deh dipikirin deh, kalau memang mau selamat gitu. Terus kalau misalnya dikasih lagi analogi mengenai keluarga muslim itu sangat-sangat nggak terbiasa menggunakan baju yang habis dipakai langsung ditaruh lemari. Kalian bingung jawab itu gitu kan? Karena analogi laundry inilah yang sangat menggambarkan bagaimana harusnya hukum itu bekerja gitu.
Kalau misalnya baju kotor ya cuci dulu, dijemur, disetrika, dispray, baru masuk lemari. Nah itu yang paling cocok kan kaidahnya begitu. Lah kalian kan enggak. Kalau misalnya kita lihat bagaimana cara kalian ke surga, baju yang kotor, habis kena kecap, kena noda apalah, itu dicuci enggak, langsung masuk lemari gitu, bareng dengan baju-baju yang rapi. Terus kalian mau minta apa dari logika muslim dengan yang seperti itu gitu? Apa yang mau kalian sampaikan coba? Pakai logika yang seperti itu aja udah runtuh. Apalagi kalau pakai dalil-dalil, apa yang kalian cari Tritungs? Ya, sampai akhirnya yang Penatua Slayer mengerti adalah kalian ini dendam. Yes, kalian ini dendam kepada Islam gitu. Karena ketika kalian bisa menekan tauhidnya Yahudi, kalian tidak bisa menekan tauhidnya Islam. Jadi ya itulah takia-takia Korintus akhirnya yang dikeluarkan. Itu mungkin jawabannya untuk Yohanes 10 ayat 30. Akhina Alwan dan Guru Zuma. Masya Allah. Ya, keren anak muda satu ini ya. Bang Zuma, kalau dari Kanda. Baik. Jadi gini, orang menuhankan Krishna. Krishna nggak nolak. Karena Krishna itu adalah tokoh pewayangan kan. Wisnu juga begitu, Pedon, Orisis, kemudian Hercules, Zeus, dan seterusnya. Kan itu fiktif semua. Orang nyembah patung Buddha, karena patung Buddha itu nggak bisa ngomong, jangan sembah saya. Patung Buddha itu tidak bisa mengarahkan sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan. Nah yang lucu ini, yang terakhir ini yang lucu gitu loh. Nyembah Yesus, di mana Yesus tidak pernah mengajarkan itu, dan justru Yesus mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Ini yang lucu gitu loh. Menggelikan. Geli gitu loh. Udah dikatakan Yesus itu mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Siapa Allah itu? Tuhannya para nabi. Yang mereka sebut dengan sebutan Eloh, Alaha, Eloh, dan seterusnya. Lah, ini ngotot nyembah Yesus. Katanya percaya Yesus. Katanya mereka beriman kepada Yesus. Mereka ngaku bahwa Yesus itu jalan. Untuk sampai kepada kantor, memang harus melalui jalan. Tapi jalan itu bukan kantor. Untuk sampai ke jalan ke kantor harus mengikuti jalan yang benar. Yesus kasih jalan yang benar. Apa itu? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah, terkait dengan yang tadi. Apa bukti bahwa penekanan Tuhan itu hanya satu bukan tiga, dan Yesus itu tidak satu dengan Tuhan dengan dalil Yohanes 10 ayat 30. Jelas kok yang diterangkan tadi adinda saya. Nah, dalam Yohanes 8 nomor 17 nomor 18. Yesus sendiri yang teriak sekencang-kencangnya pada masa itu. Andai saja pada masa itu sudah ada mikrofon, ya, ada toa, Yesus pakai toa teriak. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis, wahai Bani Israel, bahwa kesaksian dua orang itu sudah sah. Dan dua orang itu adalah aku, di nomor 18-nya, akulah yang bersaksi tentang diriku satu, dan Bapakku yang mengutus aku yang bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapakku adalah dua. Saya ulang, Yohanes 8 nomor 17 nomor 18. Jikalau engkau menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri, berarti Yesus berdua. Berdua. Yesus tidak seorang diri, berarti dia berdua. Nah, sekarang begini, aku dan Ustadz Alwan itu satu. Ada yang bisa maksakan saya dan Ustadz Alwan itu satu? Tidak ada. Nah, tetapi kalau saya mengatakan aku dan Ustadz Alwan itu satu, ada yang larang? Nah, ada yang larang. Kenapa satu? Karena misinya sama. Kami sama-sama ingin membesarkan dakwah. Kami sama-sama ingin mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Kami satu. Satu apa? Satu ajaran, satu visi, satu misi. Tapi apakah kemudian orang yang mengatakan Alwan itu adalah Zuma? Zuma itu adalah Alwan, meski suara kami sama, bisa dipaksakan bahwa memang kami ini benar-benar satu. Itu namanya nenek mukiper, karena nyata kami berbeda. Begitulah Yesus, meski dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apanya? Satu dilahirkan manusia, yang satu nggak pernah dilahirkan. Satu dibunuh manusia, yang satu tidak pernah dibunuh.
Satu diprototin manusia, yang satunya tidak pernah dilihat oleh manusia. Satu diciptakan, yang satunya tidak pernah diciptakan. Satu berwujud, dalam arti kata fana dia, ada biologisnya, yang satu tidak. Apanya yang satu kalau gitu? Ternyata yang satunya itu adalah, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti satu yang dimaksud adalah satu firman, satu pengajaran, satu ajaran, satu kurikulum, satu visi dan satu misi. Kalau ada yang memaksakan, oh tidak, itu dia pada saat dia menjadi manusia. Halo? Sejak kapan pencipta alam semesta ini menjadi manusia, menjadi makhluk? Akal mana yang bisa menerima itu? Pencipta alam semesta pensiun kemudian menjadi makhluk. Yang tadinya sang khalik berubah menjadi ciptaan, menjadi makhluk dia. Itu konsep apaan? Jadi ketika ada dalil mengatakan aku dan Bapa adalah satu, yes, betul. Kami umat Islam juga mengaku itu. Karena itulah kemudian, karena Bapa dan Yesus itu satu, maka umat Islam wajib hukumnya mengimani Yesus itu adalah Rasulullah. Karena Yesus ajarannya satu dengan Allah. Dia tidak menyampaikan satu kata pun kepada Bani Israel kaitannya dengan hukum penyembahan terhadap Allah dan keberadaan dia sebagai utusan selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan. Makanya dia katakan, Ani ubudullah Rabbi wa Rabbakum. Itu. Jadi satu dalam hal ini, kalau kita ingin bercerita tentang dalil, maka kita bisa menumpahkan dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya teman Kristen yang menyatakan Yesus itu bukan satu dalam arti yang sesungguhnya, tetapi satu dalam arti kata misi. Catat baik-baik di dalam kitabnya Bani Israel, Keluaran 8 nomor 10, Ulangan 4 nomor 39, 1 Raja-Raja 8 nomor 60, 1 Tawarik 17 nomor 20, 1 Samuel 2 nomor 2, 2 Samuel 7 nomor 22, Yoel 2 nomor 27, Yeremia 10 nomor 6, Yesaya 46 nomor 9, Yesaya 45 nomor 5 nomor 6, Yesaya 45 nomor 14 nomor 18, Yesaya 45 nomor 22, Markus 12 ayat 32, 1 Korintus 8 ayat 4 pun Sang Paulus juga mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu dan Yesus hanya utusan Tuhan. Belum lagi Yohanes 17 nomor 3, Yesaya 7 ayat nomor 16, Sakaria 14 nomor 9, Yeremia 10 nomor 10, 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Semua dalil-dalil itu mengatakan Tuhan itu cuma seorang diri. Dia hanya sendiri, tidak menggantungkan diri kepada siapapun, tidak pernah merubah wujud menjadi apapun, tidak pernah dia tersentuh oleh apapun. Dialah sang pencipta alam semesta, bukan manusia dan bukan anak manusia. Demikian. Oke, Masya Allah ya. Itu panjang sekali itu ya, ayat-ayat yang dikemukakan tadi, ada banyak sekali. Dan bukan ayat-ayat, Dinda. Ayat itu adalah kata baru di Indonesia yang diambil dari Al-Quran. Jadi kalau bercerita tentang kitabnya teman Kristen, jangan sebut ayat. Mulai dari sekarang, sebut aja nomor. Karena ayat itu bahasa Quran. Sohih Gurunda, kami ikuti. Ya. Nomor biblos ya. Ya, jadi Yohanes 14 nomor 3. Pakai nomor, jangan pakai ayat. Oke, itu tadi nomor-nomor dan pasal-pasal yang disebutkan dan dari gospel. Pasal juga begitu. Itu dari mana? Dari Mahkamah Agung ya? Begitu juga dengan bab. Itu bahasa Quran semua tuh. Oke, saya mungkin sangat ya, silakan. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Kalau memang terdengar ketika mereka mengacu kepada aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 pasal nomor 3, Yohanes 10 nomor 30 ya, belajar saya. Nah, pintar. Siap. Nah, di situ memang agak absurd. Kenapa? Karena kalau kita buka Korintus 1 Korintus 3:8, yaitu di mana ketika Paulus ya menyurati orang-orang di Korintus tentang pelayanannya di sana, dia mengatakan dengan tegas bahwasanya apa yang dia lakukan itu ditindaklanjuti oleh orang yang bernama Apolos. Jadi di dalam 1 Korintus 3 nomor 8 ya, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Ya, sebenarnya itu satu di situ. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah satu.
Sehingga kata satu itu sama persis juga dengan Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 nomor 30. Ini harus saya latih ya. Nomor 10 pasal 10 nomor 30. Nah, sehingga di situ ketika Paulus mengatakan saya dan Apolos adalah satu, dia yang menanam dan Apolos yang menyiram, maka berarti ada dua Paulus atau ada dua Apolos. Nah, ini kan juga tidak bisa dicocok-cocokkannya, disocokmologikan. Makanya betul kata Triun tadi, ini memang ada unsur pemaksaan ya dalam coba menafsirkan atau mengeksegesa ya beberapa ayat yang dalam rangka untuk mempertuhankan biblos itu mempertuhankan Yesus itu sendiri. Ada banyak, nanti kita akan coba bahas satu-satu. Ini baru Yohanes 10 ayat Yohanes 10 Pak nomor 30. Ada Lembang di sini. Saudara Lembang, Anda non muslim? Saya non muslim. Muslim. Kalau muslim kalau kita kasih kesempatan tidak lama ya, mungkin sekitar 3-5 menit karena ada juga yang antri. Dinaikkan dulu yang pertama sebelum ke Pak Lembang, dinaikkan dulu siapa yang pertama? Pak Lembang ini non muslim. Oh, non muslim. Iya. Saya non muslim. Iya. Soalnya saya dengarnya muslim. Silakan Pak Lembang. Iya. Iya, mic-nya dulu. Soalnya mic-nya agak kecil Pak Lembang. Makanya kedengarannya tes. Oke. Coba diulang, coba bicara dikit, tes gitu. Tes. Masih kecil tapi it's okay lah. Kita mudah-mudahan bisa tangkap. Oke, apa standing position yang Anda ingin bahas Pak Lembang? Apa yang mau dibahas? Soal Islam kah? Soal Bible kah? Terserah. Silakan. Saya cuma mau menyampaikan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Saya tidak mau mengintervensi keyakinan orang lain. Ya, menyangkut status Yesus Kristus dalam Alkitab. Jelas kita sebagai orang Kristen bahwa itu adalah Tuhan. Ya. Tadi banyak sekali ayat-ayat yang disebut oleh Pak Sul dan itu tidak salah. Iya. Yang masalah adalah teman-teman dari, mohon maaf ya, saudara muslim yang tidak memahami ayat-ayat tersebut. Iya. Di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Ya. Di dalam kekristenan, kita tidak akan pernah mengenal Allah tanpa mengenal Yesus Kristus. Ya, dan ini ketentuan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Ya, kalau berbicara tentang Allah atau Tuhan, orang animisme juga percaya Tuhan. Orang agama-agama lain juga yang percaya Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Nah, di Kristen menjelaskan, Alkitab menjelaskan bahwa lewat Yesus Kristus baru kita dapat mengenal Allah, Tuhan yang menciptakan semesta alam ini. Ya. Yesus Kristus adalah pribadi Allah sendiri yang menjadi manusia dalam rangka untuk penyelamatan. Iya. Kita tidak akan pernah diampuni dosanya, mengenal keselamatan tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Karena Alkitab sendiri berkata bahwa tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Kalau dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi ketika masuk dalam kemah, imam itu harus mempersembahkan, mencurahkan darah domba untuk pengampunan dosa. Nah, ini menyangkut tentang bayang-bayang akan Yesus Kristus, domba Allah untuk pengampunan dosa di perjanjian baru. Ya, begitu. Terima kasih. Sebelum saya ke Bang Zuma, karena ini spesialis beliau, mungkin Pak Lembang bisa karena tadi kita sempat diskusi tentang apa dalil terkuat. Tadi Bang Zuma paparkan
Yesus itu tidak pernah menyatakan diri sebagai Tuhan. Tidak pernah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bahkan itu diambil langsung dari sumber yang Bapak percaya sebagai kitab suci. Karena kitab suci yang Bapak percaya ini adalah sama dengan yang dibaca Bang Zuma. Kalau dari Pak Lembang sendiri, bisa tidak paparkan, mungkin satu saja lalu kemudian ditanggapi nanti Bang Zuma sama Penatua mungkin. Apa dalil yang konkret, yang sangat clear, karena Bapak pasti harus berlandaskan kitab suci kan, yang membuat Bapak yakin itulah alasan Yesus itu Tuhan, berdasarkan Alkitabiah. Silakan Pak Lembang. Saya kira banyak sekali, ya salah satunya yaitu Satu saja yang terkuat menurut Bapak, yang the best, yang paling bagusnya itu. Apa? Ini perkataan Yesus sendiri, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Yohanes? besar Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ya. Silakan dipaparkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini bukan manusia biasa yang tidak bisa mau berkata seperti ini. Ya. Kemudian di Satu-satu Pak, kita bagus diskusi tertib dan rapi. Tolong sang diturunkan dulu deh admin. Jadi satu aja kita naikkan. Sang diturunkan dulu. Oke. Bang Zuma, ayat yang menurutnya terbaik adalah Yohanes 3 ayat nomor 16. 3:16. Sebab karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan dan seterusnya. Silakan Bang Zuma. Oke. Baik. Yang pertama tadi Pak Lembang tadi itu kembali ke Yohanes 1 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu valid. Nah, tetapi anak tunggal yaitu Yesus menurut pemahaman teman Kristen yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya ingin mengorek sedikit dari Pak Lembang ini firman Tuhan atau ucapan Yesus atau perkataan pengarang, Pak? Pak Lembang diskusi bebas aja langsung dengan Bang Zuma. Ini perkataan Yesus sendiri. Ya, satu aja ya. Ya. Ini perkataan Yesus ini. Ini perkataan Yesus ini. Ini perkataan Yesus. Iya. Oke. Jadi saya luruskan Pak ya, ini bukan perkataan Yesus. Ini adalah perkataan orang yang kemudian disebut sebagai Yohanes. Di ayat selanjutnya dikatakan, inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepalanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ya, jadi jelas ini bukan perkataan Yesus. Tolong dicatat, nanti coba Pak Lembang pelajari lagi. Jadi yang mengatakan ayat ini itu bukan Yesus. Nah, oke. Di ayat ini, Pak, Yesus itu datang untuk menyatakan Allah. Nah, ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, apa yang Yesus nyatakan kepada Bani Israel tentang Allah? Bapak yang jawab atau saya yang jawab? Ya, misi Yesus ke dalam dunia adalah untuk dalam rangka penyelamatan. Nah, pertanyaan saya, Pak. Tunggu. Yesus, ya. Tunggu, Pak. Tunggu. Ini kan ditengarai tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Tapi Yesus yang telah menyatakan tentang Allah itu. Nah, sekarang apa pernyataan Yesus yang berkaitan dengan Allah kepada Bani Israel? Bapak yang jawab atau saya yang jawab? Tahan dulu, saya cari dalilnya. Bang Zuma saja kayaknya. Silakan Bang. Ya, jadi Pak, sambil Bapak cari jawabannya, ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, Yesus itu ditolak, Pak. Yesus ditolak. Padahal Yesus itu datang menyatakan menyatakan dirinya adalah utusan Allah. Yesus datang menyatakan kepada Bani Israel bahwa dia datang dan keluar dari Allah. Artinya, harusnya orang-orang Israel yang ada pada zaman itu, yang menyembah kepada Allah, menerima dia sebagai utusan Allah. Tapi orang-orang di situ tidak mau menerima. Kedua, ketika Bapak mencoba untuk mengambil
mengambil Yohanes 3 nomor 16, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Artinya poinnya di sini Pak adalah siapa yang percaya kepada Yesus maka dia tidak binasa. Nah, kalau berbicara mengenai percaya kepada Yesus, contoh ketika Yesus berbicara di hadapan Bani Israel di dalam Yohanes 17 nomor 3, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, kira-kira ketika Yesus mengatakan Allah yang benar itu adalah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Pak Lembang percaya enggak ucapan Yesus itu? Percaya. Nah, berarti Yesus ini siapa menurut Bapak? Yesus Allah. Loh, Yesus. jadi bohong dong tadi Yesus mengatakan bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena posisi pada saat dia mengucapkan itu, Pak, Yesus juga bersamaan dengan mengatakan dan mengenal aku sebagai utusan. Nah, Yesus itu dikenal sebagai utusan atau sebagai satu-satunya Allah? Yesus berbicara seperti itu dalam konteks sebagai manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Sekarang gini, mohon maaf nih Pak. Iya, saya ngerti. Sebentar, saya selesaikan. Begini, kan konsepnya judulnya di situ hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai apa, Pak? Menerima Yesus Kristus sebagai menerima percikan darahnya sebagai Tuhan. Loh, ini ini dalil loh. Mohon maaf, ya, ini dalil. Kalau Bapak percaya kepada Yesus, berarti percaya kepada perkataan Yesus kan, Pak? Betul. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Betul? Betul. Nah, di mana Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Allah itu sendiri? Begini, Bang. Ada dalil atau tidak ada dalil, Pak? Kita tidak akan pernah mengenal Allah kalau kita tidak diampuni dosanya. Mana dalilnya, Pak? Enggak, ini kita berbicara mengenai hidup yang kekal. Bapak yang membawa Yohanes 3 nomor 16 kan tadi. Sekarang saya minta bahwa hidup kekal itu adalah konsepnya, resepnya percaya kepada Yesus. Betul? Sudah pasti. Iya. Nah, resep yang dikasih Yesus itu adalah hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku sebagai utusanmu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak. Bapak mengimani Yesus lebih dari sebagai utusan? Bagaimana mungkin orang mengenal Allah kalau dia tidak mengenal Yesus? Mustahil. Nah, kan Yesus sudah mengajarkan, Pak. Yesus sudah mengajarkan tentang Allah, bahwa Allah yang disembah itu bukan manusia dan bukan anak manusia, bahwa Allah yang disembah itu tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Betul? Betul Yesus mengajarkan itu? Tapi di Yohanes dikatakan tadi bahwa di dalam Yesus sudah dinyatakan semuanya itu, tidak ada seorang pun melihat. Iya, betul. Berarti di dalam Yesus, Pak, ya. Berarti di dalam Yesus, Pak. Berarti di dalam Yesus. Artinya ketika Bapak berbicara mengenai di dalam diri Yesus, di dalam Yesus, berarti Yesuslah yang punya ajaran yang akan mengajarkan tentang Allah. Bukan Paulus, bukan yang lain. Yesus yang akan menyatakan itu. Nah, sekarang coba. Oke, saya kasih Bapak kesempatan untuk bicara. Dengarkan. Saya kasih waktu kesempatan bicara. Tolong Bapak tunjukkan di mana Yesus menyatakan kalau dirinya itu adalah Allah itu sendiri. Silakan. Saya tanya, apakah dia harus menunjukkan bahwa saya ini adalah Allah baru kita percaya bahwa dia Allah? Bukankah dari pekerjaan apa yang dia lakukan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia Allah sendiri? Ya hanya setan yang dengan
tidak malu-malunya meminta disembah dan menunjukkan bahwa saya Tuhan, saya Tuhan. Itu sifat setan. Kalau Tuhan yang minta diri yang disembah gimana, Pak? Nggak boleh. Tuhan tidak pernah. Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Silakan. Aduh. Pernah tidak Bapak mendengarkan Yesus memerintahkan kepada iblis untuk menyembah kepada Allah? Pernah nggak? Pernah. Nah, berarti Yesus ini Dia tidak memerintahkan. Yesus ini, jangan Pak. Jangan bilang begitu Pak. Dalilnya jelas, masih ada di kitab Bapak, belum direvisi. Hati-hati. Jadi kalau Anda mengatakan yang meminta disembah itu adalah iblis, berarti Yesus ini adalah perpanjangan tangan iblis untuk mengajarkan manusia menyembah kepada iblis, gitu. Begini. Ya. Jangan terlalu melebar, Bang. Kalau saya bacakan dalilnya gimana, Bang? Silakan. Oke. Catat ya. Yohanes 4 nomor 23 sampai nomor 24. 1 Korintus 14 nomor 25. 2 Raja-Raja 17 nomor 36, Nehemia 8 nomor 6, Ulangan 26 nomor 10, Ulangan 9 nomor 25, semua itu adalah perintah untuk menyembah hanya kepada Allah. Apakah yang memerintahkan ini iblis? Benar, tidak ada yang salah itu. Oh, berarti iblis yang memerintahkan Musa untuk menyembah kepada dirinya. Ayo Pak, hati-hati ngomong Pak. Ini kita lagi dialog tentang kebenaran. Untuk mengedukasi orang-orang di luar sana. Ya, enggak ada yang salah dengan ayat itu. Ya, yang salah adalah pemahaman Bapak yang mengatakan bahwa yang meminta disembah itu adalah iblis. Betul? Ya memang begitu. Ciri-ciri iblis begitu, yang mencolok. Oh, berarti ini yang memerintahkan menyembah di banyak ayat, di banyak nomor surah tadi, ya. Dari nomor-nomor dari surah yang ada di kitab Anda itu iblis. Ya kalau Tuhan yang ngomong minta disembah enggak masalah. Lah, sepakat kita kan Pak bahwa yang mengajarkan menyembah dirinya kalau memang dia adalah Tuhan enggak masalah. Ya toh? Tapi kalau bukan Tuhan yang minta disembah, ya, atau bukan utusan Tuhan yang minta kita menyembah kepada esensi selain Tuhan, itu adalah iblis. Sepakat enggak kita di situ? Sini saya ngomong dulu ya. Jadi begini, kita Oke, silakan. terlalu melebar. Ya. Silakan Pak, silakan. Ya, kalau ini kan kalau misalnya Bang Suma membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Iya. Menarik menemukan suatu benang merah. Iya. Kebenaran dalam Alkitab. Baik. Bagaimana mungkin manusia mengenal Allah kalau tidak ada pengampunan? Iya. Itu orang manusia. Saya tanya, baik. Saya terima itu. Saya terima itu, Pak. Sekarang begini. Ya. Sekarang begini, Pak. Orang-orang sebelum Yesus itu datang, apakah mengenal Tuhannya Musa? Gimana? Musa apakah mengenal Tuhannya? Ya kenal. Nah, apakah di situ sudah ada pengampunan melalui darah manusia? Ada penumpahan darah melalui darah domba. Sesuai dengan domba atau manusia, Pak? Darah domba. Di perjanjian berarti yang diajarkan oleh para nabi darah domba. Sesuai dengan kitab hukum Taurat bahwa untuk penyucian itu imam-imam itu untuk sebuah pengampunan dosa adalah yang melalui darah domba. Nah, terus ada tidak di dalam Taurat bahwa untuk menghapus dosa Tuhan yang harus bunuh diri gitu? Ada nggak, Pak? Saya kira dari Kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa sudah dibuatkan tentang Mesias. Iya, betul. Kalau Bang Sul pintar bisa menemukan itu. Ya.
Oke. Nah, baik. Orang-orang Yahudi ngerti Ibrani, Pak, ngerti bahasa Ibrani, bisa membaca kitab Torah. Mereka menunggu Mesias. Mesias yang ditunggu itu adalah Tuhan atau sosok nabi seperti Musa, seperti Daud, seperti Salomo. Ya, jadi ini kesalahan besar dari orang Yahudi pada saat itu sebagian besar. Ya, yang disangkanya Mesias itu, yang disangkanya sebagai Mesias atau raja itu dia dalam wujud Bang Zuma, saya batasi dulu ya karena ini sudah agak melebar jauh. Jadi saya runut dulu. Tadi Pak Lembang itu kan tadi punya pernyataan. Tadi saya kasih kesempatan memberikan dalil dari kitab suci yang Bapak percaya itu, argumentasi terbaik bahwa Yesus itu adalah Tuhan, gitu kan. Lalu Pak datang dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena demikianlah Allah mengasihi si dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul ya Pak ya? Betul ya. Ya, terus Bang Zuma kan kasih tahu ke Bapak bahwasanya kalau percaya kepada Yesus itu sepakat. Tapi percaya sebagai apa? Itu Bang Zuma bawakan dalil di Yohanes 17 nomor 3. Bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus hanya sebagai utusan. Sehingga itu mematahkan pendapat Bapak Yohanes 3 ayat 16 itu bahwa percaya di situ bukanlah percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi percaya Yesus sebagai utusan. Begitu kira-kira eksegesanya. Nah, itu tolong di ini dulu Pak. Dilanjutkan yang itu dulu biar tidak ini. Menurut Bapak apakah punya dalil yang lain untuk menguatkan pernyataan Bapak bahwa Yohanes 3:16 itu bukti bahwa Yesus itu Tuhan? Karena sudah dibantah tadi dengan Yohanes 17 ayat 3. Begitu ya Bang Zuma? Iya, betul. Iya, silakan Pak Lembang. Biar kita bahwa untuk memperoleh hidup kekal harus percaya Yesus sebagai utusan. Sebagai utusan. Iya. Silakan Pak Lembang. Ya. Jadi begini. Kita tidak akan pernah mengenal Allah kalau kita tidak diperdamaikan dengan Allah. Ya, kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Bagaimana mungkin kita dapat menyembah Allah, mengenal Allah kalau kita tidak menerima pengampunan dosa? Bagaimana mungkin kita menerima pengampunan dosa kalau tidak percaya kepada Yesus? Kita mengingkari akan pekerjaannya atau yang dikerjakannya. Mustahil kita akan diampuni dosanya. Mustahil kita akan mengenal Allah yang benar tanpa pengampunan dosa. Ini sudah kata kitab suci. Karena semua orang telah berbuat dosa sehingga kehilangan kemuliaan Allah. Ya, saya pikir agak melebar ini. Penatua ada yang mau ditambahkan? Oh iya ada. Ini aku akan memberikan kabar baik ya, my brother Lembang, karena doktrin-doktrin ini mesti dihapuskan begitu, bahwa pengampunan dosa ini harus menerima kematian Yesus di palang salib. Itu nggak begitu. Yang bahkan salib pun itu datang dari bahasa Arab. Kalian tuh bahasanya cross nomos gitu-gitulah. Jangan pakai salib lah. Kalau misalnya masih pengen beriman kepada sesuatu yang originalnya datang dari Yunani. Pertama begini. 2 Tawarik 7 ayat 14. Apa yang dikatakan Tuhan di sana, Tuhan Israel terutama. Di sana Tuhan bilang, jikalau kamu mempunyai dosa, ini secara makna aja ya. Jikalau kamu mempunyai dosa, maka datanglah kepadaku, bertobatlah kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni. Jadi nggak perlu pakai drama-drama, mesti mempercayai sesuatu yang tidak diajarkan oleh Tuhan-Tuhan Semitik. Itu Brother Lembang. Gue nggak ngerti ini datang dari mana, manusia mesti dikorbankan. Aturan ini adanya di suku Aztec gitu, bukan datang itu dari ketetapan Allah. Kedatangan apa? Orang pengampunan kok jadi kedatangan? Ini yang dibahas pengampunan, bukan kedatangan. Pengampunannya itu begitu, datang bertobat. Kalau 2 Tawarik 7 ayat 11. Tawarik itu masih di perjanjian lama. Ya emang perjanjian baru buat siapa coba? Perjanjian baru buat siapa coba? Aduh, ini tolong dong share screen-nya dibukakan. Ya, perjanjian lama dan baru satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sini, kita mau bahas perjanjian baru. Oke, nih pahami ya. Gini, Triun. Ya. Saya mengikuti. Maksudnya
Saya ingin ini terarah ini supaya apa yang kita sampaikan tidak melebar kemana-mana, karena premisnya tadi itu adalah Yesus adalah Tuhan yang disampaikan Palembang. Nah, ya ini pertama kita langsung Singkat aja ya, singkat ya, satu menit ya. Ya silakan. Nah ini perhatiin di sini nih, perjanjian baru buat siapa? Kalau lu punya bapak namanya Yosef atau Abraham atau Moses, nah boleh lah. Tapi kita perhatiin di sini ya. Ini Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Perhatiin di sini ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Ini udah ada di perjanjian lama, dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan dengan kaum Melayu, bukan dengan kaum Sunda, bukan dengan kaum yang ada di Indonesia. Ini untuk Israel dan kaum Yehuda. Jadi jangan sok penting kalau lahir di Indonesia, jangan sok penting dengan Tuhannya Israel. Perjanjian baru hanya datang untuk Israel dan kaum Yehuda gitu loh. Oke, Penatua. Silakan ditanggapi sedikit saja. Terakhir ini statement terakhir. Nah, di dalam perjanjian baru ini kalau kita lihat Ulangan 29 ayat 29, nih lihat nih ya. Perhatiin ini. Nah, di dalam perjanjian baru ini kalau kita lihat Ulangan 29 ayat 29. Nah, ini perhatiin di sini nih. Nih, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ini mutasyabihat berarti ya. Ilah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Berarti di tahun 2021 pun perjanjian lama masih digunakan, yang dimana di dalamnya tidak ada penebusan dosa pakai manusia. Jedwar, selamat datang di kebenaran, mohon diterima. Gitu. Sudah? Oke. Saya kasih Palembang waktu sedikit, silakan. Sebelum saya kembali lagi mempertebal lagi apa yang dibahas barusan sama Bang Zuma itu. Silakan Palembang. Ya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, bagus. Silakan. Halo? Iya Pak, kedengaran Pak. Ya. Monggo, silakan. Ya. Jadi begini Pak Penatua triliuner. Yang mudah-mudahan jadi triliuner betulan ya. Triliun, bukan triliun. Aduh. Plesetan nggak apa-apa, amin aja. Bagus malah. Jadi begini ya, Pak Penatua, Pak Majelis. Ya. Yeremia. Loh. Diculik. Kenapa? Diculik. Oke, Bang Zuma, diklirkan tadi kesimpulan, maksudnya sepertinya tadi dia tidak nangkap apa yang Bang Zuma jelaskan gitu, makanya saya mau pertebal, tapi karena lagi keluar, silakan Bang Zuma. Ya kan jelas begini, dia ketika sahabat kita tadi itu mengambil daripada Yohanes 3 nomor 16, bahwa hidup kekal itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepada Yesus. Nah, yang dimaksud percaya ini apa? Kalau objeknya Yesus yang harus dipercaya, berarti ajarannya. Bukan konsep bahwa Yesus itu Tuhan, tidak. Tapi percaya kepada Yesus artinya percaya kepada ajarannya. Nah, apa ajaran Yesus? Apa ajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel? Bukan ajaran Paulus, bukan ajaran orang-orang yang menginginkan konsep keyakinan penjajah Romawi yang harus dipercaya, tetapi percaya kepada Yesus. Nih, saya terangkan sedikit. Di dalam Markus 10, ketika ada orang-orang yang datang kepada Yesus. Guru, ya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini sudah nyata nih. Ditanyai loh. Orang sesama dengan Yesus itu ditanya. Orang yang sesama dengan Yesus itu bertanya kepada Yesus. Dan jawabannya bukan dari Suma. Jawabannya bukan dari Ustadz Anwan, jawabannya juga bukan dari masjid, bukan dari gereja, tapi jawabannya dari Yesus itu sendiri. Apa kata Yesus? Tidak seorang pun ya yang baik selain daripada Allah saja. Lalu dikatakan, bagaimana caranya aku untuk memperoleh hidup yang kekal, kata orang itu. Maka dia mengatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah yang ada di dalam Torah. Pertama, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah ibumu. Itu adalah resep untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah resep untuk memperoleh hidup yang kekal.
Tidak ada di antara poin ini kemudian mengatakan kamu beriman menyembah kepadaku, percaya bahwa darahku ditumpahkan untuk menebus dosamu, aku datang menebus dosa. Tidak ada dikatakan gitu, begitu. Ketika Yesus ditanyai, Tuhan bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan janji palsu, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayah ibumu. Berarti hukumnya kembali kepada syariat. Nah, lalu orang itu bertanya lagi, itu semua sudah saya lakukan, Guru. Semua itu sudah aku kerjakan. Apalagi kekurangannya? Nah, Yesus mengatakan kekurangannya tinggal satu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Lagi-lagi tidak ada di situ dikatakan bahwa menyembah Yesus, percaya dia adalah dengan darahnya dosa diampuni, tidak ada. Jadi hidup kekal ya berkaitan dengan percaya kepada Yesus itu adalah mempercayai semua ucapan Yesus tentang dirinya dan tentang Tuhannya. Hal-hal yang muncul kemudian, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia, dia mati untuk menebus dosa manusia, dia memikul salibnya untuk dosa-dosa manusia. Itu semua bukan ucapan Yesus. Makanya dengan terang dikatakan, ketika ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal, wahai Yesus? Apa kata Yesus? Jangan membunuh, jangan berzina. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke hukum Taurat. Bagaimana dengan Kristen? Hari ini Kristen ditegakkan apa? Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari hukum-hukum yang disebutkan Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersasik dusta, dan seterusnya. Dibebaskan dari semua itu. Bahkan dibebaskan, dimerdekakan dari penghambaan. Gila enggak tuh? Bahkan dikatakan haram bagi orang yang bersunat. Gila enggak? Jadi semua yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup yang kekal dibantah habis-habisan oleh orang Kristen. Makanya pada hari ini ketika kita berdialog sama teman Kristen ditanyai, apa penyebabnya kamu mau menyembah anak Maria? Apa jawabannya? Karena hanya dengan percaya Yesus manusia itu akan diselamatkan. Nah, percaya di sini saya paham. Di dalam Yohanes 14 sangat terang dikatakan di ayat di nomor 12-nya. Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau teman-teman Kristen membawa konsep imannya bahwa pekerjaan yang dilakukan Yesus ketika dia datang ke Bani Israel itu adalah mati di atas salib, maka kalau mereka masuk kategori orang percaya, maka mereka pun harus mengakhiri hidup mereka dengan cara melakukan pekerjaan seperti pekerjaan yang Yesus lakukan. Mereka harus mati di salib. Tetapi apa yang terjadi pada saat ini? Mereka melilit lidah dengan mengatakan, kami pun memikul salib. Tapi salib kami adalah salib rohani. Sekalian aja makan nasi rohani, gak usah makan. Jadi ketika Yesus mengatakan yang percaya kepadaku adalah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat, Kristen, Islam, sunat. Yesus puasa, Kristen, Islam, puasa. Yesus sujud, Kristen, Islam, sujud. Semua yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam hari ini. Karena itulah kemudian kembali kepada yang saya katakan tadi, hidup kekal menurut Yesus itu bukan menjadi Kristen. Hidup kekal menurut Yesus wajib hukumnya menjadi seorang Muslim. Apa itu? Percaya bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Bahasa Qur'annya adalah Rasulullah. Jadi Yesus itu sama dengan Rasulullah. Demikian. Silakan yang lain. Ya, Abang Momot, Akhina Alwan. Oh, mungkin lagi away ya. Nah, kalau begitu ini kita sudah ada tamu berikutnya, yaitu Ibu Ane dari Kekristenan ya Ibu Ane ya. Shalom sore Bu Ane. Tafadol silakan dibuka mic-nya, perkenalan dan juga Shalom, selamat sore Pak sore Juma, juga. selamat sore semua. Ya, selamat Sore Bu. Ya, saya ini tumben nih dengar tapi pingin masuk gitu. Terus Oh ya terang udah, saya silakan. ya, saya Kristennya Kristen awam sih Mas Juma. Cuman ya Oh iya sering Bu. nonton, sering dengar perdebatan seperti ini gitu.
secara pribadi saya sebenarnya ya Mas, memang, dari pihak kami Kristen sering juga mengatakan, menyampaikan kebenaran, memberikan edukasi dan sebagainya. Demikian juga dari pihak, Mas Cuma juga seperti itu. Kalau saya pribadi saya berharap sebenarnya, berharap sangat bahwa, memang setiap, keyakinan tentunya ada perbedaan. Katakanlah yang kita bicarakan saat ini, Mas Cuma juga bicarakan sama teman-teman bahwa Yesus itu hanyalah utusan, seperti itu kan Mas Cuma? Iya. Nah, sementara kami sebagai umat Kristen itu percaya bahwa Yesus itu bukan hanya utusan, dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya, guru dan sebagainya, tetapi yang sangat, perbedaan kita adalah, Kristen mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, seperti itu memang, nggak bisa Mas untuk kita ketemu seperti ini gitu. Nah, saya sih berharap apapun pandangan Mas Cuma, dengan teman-teman bahkan seluruh umat muslim, siapa Yesus, itu saya juga angkat topi, saya, support, saya juga, apa namanya, eee, bangga gitu, bahwa, saya punya saudara juga yang percaya Yesus walaupun hanya sebagai utusan atau nabi. Nah, kalau kami di sini percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah keyakinan kami, seperti itu. Nah, kadang-kadang saya, terus terang sering kali dengar dari dulu sudah lama ya, tapi saya jarang-jarang juga masuk dalam hal ini, cuman ada sedih juga Poinnya apa, sih Bu? gitu loh. Poinnya mungkin poinnya apa yang Ibu mau Oh ya, sampaikan biar poinnya karena ahli. saya poin saya Mas Alwan, sama semuanya, saya berharap, sangat berharap, eee, mari kita sebagai Kristen jalanilah iman kita, kemudian dari Mas Cuma juga jalanin iman kita yang menjadi inti adalah di Tuhan Yesus itu kan, gitu. Nah, memang saya ndak hafal benar ya di ayat-ayat, tapi ada ayat-ayat tertentu yang memang secara kami, iman kami bahwa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, biarlah, apa namanya, kita masing-masing memegang apa yang kita yakini. Janganlah ribut-ribut, janganlah berdebat yang sampai jadi keributan, jadi musuh. Jadi kita kan, bangsa Indonesia jadi nggak aman, seperti itu loh Mas. Cuma, saya juga sering nyampaikan sama teman-teman juga gitu. Jadi, apa ya, kalau kita ribut-ribut di dalam, maka nanti orang luar negeri itu yang memanfaatkan kondisi ini malah, kita yang, dirugikan sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Oke, intinya Nah, berikan karena masukan aja, Bu, ya? Masukan aja gitu iya. ya? Oke oke. Masukan aja keyakinan, maksud saya janganlah keyakinan ini karena keyakinan ini kan kepada Tuhan yang sama-sama, kita yakini Sang Pencipta langit dan bumi, Oke oke oke. Tuhan, otoritas Tuhanlah yang Oke. sangat-sangat, apa namanya, yang sangat Oke. tahu gitu, Iya, tentang oke. kita semua. Jadi saya berharap sih supaya kita aman-aman aja Indonesia, jangan Oke oke ini oke. gitu aja Mas Juma untuk teman-teman sekalian. Iya, Terima kasih terima kasih banyak banyak ya. Baik. masukannya. Ya, oke silakan diturunkan karena mungkin Iya. cuman masukan saja ya. Saya mungkin sampaikan bahwasanya di dalam Makasih ya, Bu. oke, diturunkan ya, oke. Mungkin sebelum kita naikkan yang lain, saya ingin sampaikan bahwasanya Islam itu sudah mengajarkan kita untuk toleransi ya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi perhatikan konteksnya bahwa ini adalah konteks diskusi ya. Dan diskusi itu diperbolehkan dalam kerangka kita berbangsa dan bernegara. Kenapa? Karena diskusi itu justru malah membuat saluran yang positif. Supaya apa? Supaya diskusi itu tidak menjadi, diskusi itu membuat wacana atau narasi itu tidak menjadi fitnah. Itu sama halnya dengan kita memberikan ruang dan waktu dan tempat agar wacana-wacana itu masuk ke ranah ilmiah. Wacana itu masuk ke ranah yang mengedukasi. Jadi saran dari Ibu Ani ini sudah kami rasa kami tampung, kita terima saja. Tapi pada hakikatnya inilah pentingnya narasi dua arah ya. Di channel-channel Kristen itu banyak saya lihat yang juga cuman monolog ya, kumpul sesama Kristen, cerita tentang Islam. Kami hadirkan sesuatu yang berbeda. Kami hadirkan diskusi.
Anda naik, Anda diskusi, kita bahas Quran, kita bahas hadis, kita bahas biblos, apa saja, kita bahas ateis. Di ruang ini semua terbuka, makanya ini di arena, ya, supaya kita tidak lagi gosip-gosip kiri kanan. Kita diskusi, benar-benar diskusi. Oke, Bang Zuma, kita naikkan dulu, Bang Triun, naikkan dulu lagi. Abdon Sagala. Bentar, Dek. Ya, Bentar, Dek. silakan. Kita harus Ya, counter yang tadi dulu. Oke. Iya, ditanggapi dulu. Oke. Mungkin Oke, silakan jadi gini. Bang Zuma, baru Penatua ya. Iya, saya dulu deh ya. Iya kan tuh guruna Oke, dulu. jadi gini. Ya, silakan. Ya. Jadi gini, andai saja semua orang Kristen itu sama pembawaannya dengan ibu yang tadi, Ibu Ane ya, maka damailah Indonesia ini. Damai berarti. Andai saja teman-teman Kristen itu sama dengan ibu ini, tidak mau membahas tentang keislaman, tidak mau mengajarkan agama Kristen ke orang yang sudah punya agama, maka damailah negara ini. Cuman masalahnya, ibu ini tidak sadar gitu loh. Dia tidak menjalankan perintah kitabnya. Perintah kitabnya kan itu jelas. Kalau saya mau melihat di dalam Yohanes 10 ayat 27, nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Mereka mendengarkan perkataanku, kata Yesus menurut teman Kristen. Nah, lalu kemudian muncul ayat di dalam Markus 16 atau Matius 28. Apa yang dikatakan di situ? Pergilah ke seluruh dunia. Sampaikan, beritakan tentang Injil. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Ibu tidak mendengarkan, kalau itu adalah betul sabda Yesus, berarti ibu tidak taat kepada Yesus. Tidak ada keselamatan, Bu, karena ibu tidak mendengarkan ucapan Yesus. Yang percaya kepada penginjilan orang Kristen harus dibaptis, yang tidak percaya harus dihukum. Itu dalil, itu dalil. Jadi kalau ibu menginginkan kita diam-diam aja, umat Islam diam, melihat kondisi bagaimana kristenisasi digencarkan di mana-mana, ibu juga salah. Itu pertama. Kedua, kami dengan umat Hindu tidak pernah ribut tentang ini. Tidak ada dialog tentang Hindu, tidak ada tentang kitab Veda dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Hindu, Bu, itu percaya diri terhadap kitabnya. Orang Hindu percaya terhadap Tuhannya. Orang Hindu itu percaya terhadap ajaran agamanya. Lah agama ibu sendiri gimana? Nama kitabnya aja ambil dari Quran. Tuhannya ambil dari Quran namanya. Apalagi? Penghulu agamanya ngambil kata dari Al-Quran. Rasul, Alkitab, Allah. Dan ibu harus tahu. Ketika Al-Quran yang siang malam diperdengarkan ke ibu melalui toa masjid, yang mengatakan bahwa Allah tidak punya anak, Allah itu bukan makhluk, Allah bukan anak manusia, kemudian tega-teganya kitab Anda mengatakan Allah punya anak, Allah menjelma menjadi manusia, diludahin mukanya, ditonjok mukanya, dipukulin, bahkan dibunuh oleh manusia. Tega-teganya ibu. Kenapa ibu tidak menasihati lembaga Alkitab Indonesia supaya mengganti Allah menjadi Zeus atau Brahma atau Father atau Bapak? Jangan menggunakan nama Tuhannya saudara sendiri yang mayoritas di negara ini. Hargai kami dong. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah reaksi daripada apa yang kalian lakukan. Nah, kalau misalnya ibu niatnya sangat baik, saya suka niat ibu, sangat-sangat suka. Tapi apakah kemudian ibu mau menginginkan? Kami diam aja gitu. Al-Quran dibuatkan Al-Quran versi Kristen. Ada loh, Bu. Kami dari Islam tidak pernah memalsukan kitabnya ibu. Tapi bagaimana dengan si Soros itu bikin Al-Quran palsu? Untuk apa mereka bikin Al-Quran palsu? Kami tidak ada bikin buku Kristen palsu, karena memang kita tahu kedudukan buku ibu seperti apa. Tidak ada yang seperti itu. Jadi ibu sangat mulia niat ibu, cuman ibu salah. Kalau ibu tidak menginjili, ibu tidak mengikuti perintah Yesus. Ibu kudu wajib menginjili, bahkan kepada seluruh makhluk, kepada kucing, ayam, sapi. Dan ada tuh teman kita, Pendeta Agung ada di konten saya, dia seringkali menginjili ayam, menginjili kucing, menginjili tikus dan seterusnya. Itu ada pengakuannya. Silakan ibu periksa di channel saya. Artinya bahwa kalau ibu hanya bermanis-manis, kemayu, suaranya dilembut-lembutin supaya kita ini tidak ada debat, diskusi ilmiah, ibu tidak termasuk kepada pengikut Yesus yang setia. Pengikut Yesus yang setia harus menjalankan Matius,
28. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dibunuh atau dihukum atau dilenyapkan. Demikian dari saya. Silakan Trion, ditanggapi Ya. sedikit lalu kita persilakan Abdon Sagala untuk naik. Ya, ini Ibu Ana mohon dipahami dulu karena Ibu Ana juga masih awam di sini. Suaranya Tenang, Bu kok Ana. kecil ya? Cek, tenang Bu Ana, tenang Bu Ana. Muslim ini bisa membedakan kok, yang mana yang kekristenan yang baik, toleran seperti Bu Ana, yang mana yang menghujat begitu kan? Karena selalu lagi dan lagi sejarah itu nggak pernah bohong. Selalu yang memulai duluan untuk melakukan sebuah ofensif itu dari kekristenan terhadap Islam. Contoh yang paling nyata ya ambillah kita Belanda, itu pertama ya 3G-nya itu kan kita nggak lupa sama sekali. Terus yang paling sekarang baru-baru siapa? Zhang, Kosman, Fatimah Sedekah, Emen, Piong 77, Paver 88. Ngapain mereka membahas Al-Quran gitu? Ngapain coba? Kalau misalnya kita merunut kepada bahasanya Kosman, apa yang dilakukan? Itu adalah bagian dari penginjilan. Kalau misalnya kita ambil dari kata-katanya yang berakun anak kos di channelnya Rudy Yohanes, apa yang mereka katakan? Penginjilan itu pasti melanggar hukum negara. Maka lebih apa yang kami lakukan di sini adalah untuk mengantisipasi supaya kalian kekristenan tidak keluar dari arah gitu. Kalau ingin membahas Islam, mari berdialog. Karena kalau ada tandem dialognya, insya Allah tidak melanggar hukum-hukum Indonesia begitu. Karena ada aturannya, ada aturan mainnya dan ada koridornya begitu. Begitu Bu Ana gitu. Nah sekarang melalui Islam sendiri kita ini reaktif. Asyura ayat 40, Al-Hajj ayat 39. Kalau misalnya kita tidak diapa-apakan, maka kami tidak akan melakukan sesuatu untuk menangkal apa-apanya itu yang dari kalian itu, begitu Bu Ana. Jadi mohon dipahami karena banyak juga kok kekristenan yang masih objektif gitu ketika sudah sudah ranahnya ke NKRI, contoh Rudy Yohanes, BSS official, terus ada akun Wahyu Ilahi gitu yang akan bersama-sama dengan Muslim untuk menangkis serangan-serangan yang separatis begitu, yang datang dari OPM atau Zhang, begitu Bu Ana. Bahkan kalau misalnya kita ambil teroris-teroris yang oknum dari Islam, siapa yang nangkepin? Siapa yang nyiduk? Tentunya Muslim-Muslim sendiri yang menganggap pemerintahan yang sah itu adalah negara Indonesia yang nggak boleh diganggu gugat. Kita kan sepakat dalam kekristenan dan Islam. Begitu Bu Ana. Jadi mohon dipahami bahwasanya penginjilan itu memang diharuskan di dalam kekristenan dan kami harus membela dan menahan apa yang melawan keakidah kami sehingga kita akan ketemu terus sampai kapanpun kita akan ketemu terus, begitu Bu Ana. Tapi lagi-lagi Islam mempunyai solusi. Bagaimana cara mempertemukannya? Di dialog, bukan di dalam kenegaraan. Karena dalam sosial yakin deh Bu Ana nggak ada yang macam-macam dengan Bu Ana. Bahkan kalau ada yang macam-macam kita yang nyetop sendiri. Begitu Akhina Alwan dan Guru Nabima. Tafadhol lanjut. Iya, buat teman-teman ya, saya ingatkan untuk kalau bisa nontonnya dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia Channel, karena lagi kejar jam tayang juga 4.000 ya. Jadi kalau boleh berkenan, pindah ke Makassar Mu'alaf Center Indonesia Channel, nonton dari sana untuk bisa kita dapat 4.000 jam tayang. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum ya. Oke, kita naikkan Pak Abdon Sagala. Silakan Pak Abdon, naik. Ya. Oke, silakan Pak Abdon. Shalom semua. Halo. Iya, suaranya Pak agak coba perbaiki dulu mic-nya. Sudah jelas. Oke, lumayan. Ya, silakan. Oke. Ini agak berisik-berisik tapi jelas ya. Agak kresek-kresek tapi silakan Pak. Oke. Begini Om Juma, ya kan, Anda bicara tentang kekristenan itu menurut tanpa pemahaman. Dalam kekristenan itu bicara tentang Tuhan bukan dalam alam pikiran jasmanimu saja. Jika Anda bicara tentang jasmani saja, Anda akan sesat Juma. Oke, saya terangkan nih. Kalau bicara Yesus, sampai kapanpun kamu kalau tidak percaya, kamu tidak kenal Dia. Oke, dengar nggak suara saya? Halo? Kerasak terus kecil. Iya, dengar. Saya lagi berkhidmat ini mendengarkan kalimat-kalimat yang Anda coba untuk bangun. Silakan. Nanti saya bantah habis. Silakan. Oke, kalau memang kurang jelas saya ganti HP dulu ya. Ini suaranya agak kresek, oke? Boleh diganti dulu. Naikkan dulu Reformed Christian of Theology. Ya, silakan Anda.
Reformed Christian of Theology. Oke, suara saya sudah jelas. Bentar. Bang Reformat, Anda ketik di private chat, mainlah ke channel CIA, tunjukkan kualitas kalian itu. Maksudnya apa? Oh iya dong, tunjukkan kualitas kalian dulu di CIA. Loh, Kalian ini kan open. para Ini ya kami kalian kan sosok udah mengenal Kristus. Ini apalagi tadi si Juma ini kan sudah sangat memahami tentang Alkitab. Ayo, mari kita gali. Ya, mari kita Oke. buktikan dulu ya. Oke, siap. Baru Zuma ini tadi sosok Adinda Alwan, Adinda si Slayer, Zuma ini biar sosok dulu ya. mengadili menghakimi, menyikapi Ibu Ana. Aduh. sepi. Halo Pak Zuma, tahu diri dong ya. Tunjukkan Oke, kualitas Anda langsung aja. gitu. Langsung aja, apa yang Oh kira-kira? iya. Oke. Jadi Anda tadi sosok berkhotbah ya tentang ayat-ayat Alkitab. Oke, saya mau tanya ya. Katanya Al-Qur'an itu penyempurna. Ya. Oh, mau bertanya. Katanya saya kan hebat. Apakah benar? Saya hebatnya itu kitab Anda. Dengar. Saya hebatnya kitab Anda. Ayo. Saya hebatnya kitab Anda. Patahkan pemahaman saya tentang kitab Anda. Padahal Nabi telah menubuatkan Yesus itu lahir di Bethlehem. Oh, berarti Anda tidak bisa mematahkan kehebatan saya tentang kitab Anda ya? Begini Bang Zuma, apakah Nabi Muhammad pernah bertemu Allah SCT? Begini Bang Reformat Christian, coba. Pernah Nabi Muhammad bertemu Allah SCT? Bang Reformat. Baru apakah Sabar, Bang Reformat. tadi malaikat Gabriel itu malaikat atau telinganya on nggak? Iya. Telinganya on nggak? Iya, gimana? Ya, Bang Zuma tahan juga, Bang Reformat tahan juga. Gini, ada satu tantangan. Kalau Anda tadi ditahan dulu, Bang Zuma ditahan dulu. Ketawa si Zuma ini. Saya tahu gimana kualitas si Zuma ini, hanya pandai berkuar-kuar saja. Ya, sabar, Bang Reformat, kalau dengarkan saya baik-baik gitu ya. Baru saya hadap dalam review dia. Reform. Silakan. Tahan dulu Bang Trio. Patahkan pemahaman saya tentang kitabmu kalau kamu punya kemampuan itu aja gitu. Anda itu. Ayo tantang. Saya tantang kalian di Zoom, di channel CIA, tunjukkan kualitas Anda. Oke. Bisa dengerin nggak? Oke, dengarkan saya baik-baik ya. Lanjut. Biar saya bisa arahkan ini. Ini kita di sini terbiasa diskusi dengan terarah dan teratur ya. Kita tidak lagi di pasar, kita tidak lagi di warung kopi. Coba dengarkan baik-baik Bang Reformat. Bang Zuma banyak sekali membuat klaim-klaim tentang Alkitab. Coba Anda bantah salah satu apa aja. Salah satu yang Anda pernah dengar ungkapan atau dalil dari Bang Zuma yang Anda anggap nyeleneh, yang Anda anggap itu tidak benar. Ini kesempatan Anda untuk bantah. Dia di depan Anda sekarang ini. Ya, silakan. Time yours. Sebentar sebelum ke Bang Zuma, tadi dia ada takia mengenai di Bethlehem itu pohon kurma. Nah, ini lupa. Sabar Bang Triun. Nanti bisa kita ulas. Ya, kita kasih kesempatan dulu untuk Reform Christian men-challenge ya, menantang apa ungkapan dan pernyataan Bang Zuma yang dianggapnya keliru dan salah. Ini di depannya beliau nih, kita tidak akan ganggu. Silakan Bang Zuma ada di depan Anda. Silakan Bang Reformed Christian. Iya, oke. Kalau mengenai Yesus Kristus itu adalah Tuhan, itu ada ayatnya. Tapi dia tidak seperti tafsir liar. Aku ini Tuhan, sembahlah aku. Oh, bukan begitu ya. Jadi Yohanes 13 ayat 13 dikatakan, ya aku ini guru dan Tuhan. Gitu. Jelas ada ayatnya Yohanes 13 ayat 13. Dia itu adalah Tuhan. Ya, oke. Baru mengenai Paulus pun sudah diutus oleh Yesus itu sendiri. Gitu. Ada ayat Alkitabnya. Gitu. Jadi jangan saya nak udel memberikan tafsiran mengenai Alkitab begitu. Kalau Anda tidak mengimani, cuman segitu. Jangan. Iya. Cuman segitu. Sebenarnya sih saya sudah tidak perlulah. Saya menghormati Anda itu juga. Anda malu kali yang saya buat itu, ya. Oh, ya, enggak. Justru kewajiban Anda masuk ke sini bantah semua paparan saya tentang Kristen. Coba Anda bantah. Paparan apa? Paparan Anda pun paparan yang tidak berbobot.
Sorry Iya, ya. coba Anda bantah, coba. Paparan Anda pun paparan yang tidak Nah. berbobot gitu ya. Sorry. Oke, sekarang coba itu yang tadi itu dengar. Siapa Yesus menurut Yesus coba? Gimana? Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut Yesus? Coba perbaiki kata-kata Anda. Perbaiki dulu Siapa kata-kata Yesus Anda. menurut Yesus? Pertanyaan Anda bingung kan? perbaiki dulu. Loh, itu Saya tanya perkataan sama bodoh Anda. itu. Kok perkataan bodoh? Menurut Kristen, dengar, menurut Kristen Yesus itu Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus siapa dirinya? Ya. Dia adalah manusia. Yesus menjadi manusia dan dia adalah Tuhan. Di mana itu dikatakan Yesus adalah Tuhan? Ya. Itu di Yohanes 13:13 dia mengatakan aku ini guru dan Tuhan. Oh gitu. Jadi Tuhan dalam arti kata perspektif orang Indonesia pencipta alam semesta gitu. Lah, dia kan firman. Atau Tuhan di situ hanya kurios. Dia kan, atau kurios. Dia kan firman. Atau dia mar. Firman. Dia kan firman. Di mana Yesus mengaku firman? Di mana? Loh, kan Yohanes 1 ayat 1 kan mengatakan firman pada mulanya. Itu siapa? Itu perkataan Yesus atau perkataan pengarang Yohanes? Loh, Yohanes kan dia kan murid Yesus langsung. Dan dia menulisnya dalam ilham Roh Kudus. Ketawa Anda. Lucu Anda masuk mengatakan saya konyol, Anda mengatakan saya gini dan gitu, ternyata setelah saya uji sedikit aja tentang kitab Anda, begitu jadinya. Aduh. Loh, memang begitu sih jawabannya. Loh, kan Anda ketawa. Yohanes 1 ayat 1 itu firman Tuhan atau sabda Yesus? Loh, firman Tuhan ya Yohanes 1 ayat 1 kan menunjukkan bahwasanya firman pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yang saya tanya itu firman Tuhan Allah. Atau perkataan Yesus? Itu gimana? Perkataan Yesus atau itu firman Tuhan? Loh, itu adalah firman Allah itu Yohanes 1. Yohanes merupakan firman Allah. Dari mana Anda bisa tahu itu adalah firman Allah? Karena Yohanes menulis kitabnya dalam ilham Roh Kudus. Itu. Nah, oke. Kamu mengatakan bahwa Yohanes menuliskan berkaitan dengan apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baik. Coba kamu lihat Yohanes 14 di nomor 26. Roh Kudus itu akan datang. Roh Kudus itu akan datang dan dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan kepadamu. Pernah enggak Yesus mengatakan bahwa firman itu adalah Allah, Allah itu bersama-sama dengan firman dan firman itu adalah Allah? Di mana itu Yesus katakan? Coba. Loh. Kan Yohanes 14 itu kan itu menunjukkan bahwasanya kan itu memang harus hadir dan iya, kan Roh Kudus datang kepada Yohanes. Roh Kudus katanya datang kepada Yohanes dan mengingatkan ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan. Nah, mana ucapan Yesus yang pernah diucapkan bahwa firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman? Di mana Yesus katakan itu? Yohanes 1 ayat 1. Lah, itu kan ucapan Roh Kudus yang kemudian kembali diucapkan kepada Yohanes. Itu jadi begitulah kan. Anda yang paham. Anda ini aneh. Yohanes berkata, menurut apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang mengajarkan kepada Yohanes katanya untuk mengajarkan sesuatu yang pernah Yesus katakan. Nah, ada berapa? Mana ucapan Yesus sebelum Yohanes 1 ayat 1? Sebelum Yohanes 1 ayat 1, mana perkataan Yesus? Mana sih Anda ini? Mana perkataan Yesus? Mana perkataan Yesus yang diulang kembali di dalam Yohanes 1 ayat 1 mana? Mana? Ya, semua itu merupakan perkataan Yesus. Semua apa? Firman Allah. Semua apa? Semua apa? Kan kamu mengatakan. Makanya saya itu. Kamu mengatakan. Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu datang kepada Yohanes, di mana Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diterima oleh dia dari Tuhannya. Ya kan gitu. Di dalam Yohanes 16 ayat nomor 13. Lalu kemudian di nomor 7. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan itu adalah ilham dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus ini pernah mendengarkan Yesus berkata bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah, di mana Yesus katakan itu? Di mana Yesus katakan itu? Jadi begini ya. Anda sendiri yang gagal paham ya. Sebenarnya saya ini kasihan. Dengar biar saya ajarkan kepada Anda.
itu datang konon adalah Sebentar, menyampaikan kembali sebentar. perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan. Iya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 adalah perkataan Roh Kudus. Kalau begitu, di mana Yesus pernah mengatakan itu sampai menjiplak ucapan itu kembali kepada Yohanes? Di mana? Coba tunjukkan di mana dalilnya. Anda itu nggak tahu siapa itu Bapa, siapa itu Firman, siapa itu Roh Kudus ya. Begini ya. Sedangkan Yesus Yohanes ada, 14a, sedangkan Yohanes Yesus 14 ada nomor dikandung dari 26. Roh Roh Kudus akan datang kepadamu mengingatkan kembali perkataan yang pernah aku katakan. Zuma, pikiran Anda itu error sebenarnya. Sorry ya. Ya jadi sebenarnya ilmu Jadi itu dalil ini sangat salah. mahal. Iya, salah. Dalil ini salah. Pemahaman Ini kan dikatakan bahwa Roh Kudus itu ketika dia datang, Roh Kudus itu ketika dia datang, dia akan mengulangi perkataan Yesus. Nah, mana perkataan Yesus yang diulang itu? Mana? Coba tunjukkan. Ya, itu kan Roh Kudus bukan Roh kebenaran. Mereka Roh Kudus Iya, itu mana? membangun Dia semua kan para berkata rasul. sesuai dengan apa yang pernah Yesus katakan. Setelah Yesus naik ke surga, mereka itu telah mengalami hari Pantekosta. Mereka mendapat urapan dari Roh Kenapa Kudus. larinya ke ajaran pagan? Ini dalil di dalam kitab itu mengatakan Roh Kudus itu datang mengingatkan kalian tentang ucapanku yang pernah aku ucapkan kepada kalian. Berarti sebelum Yohanes 1 ayat 1, Yesus sudah pernah mengajarkan itu kepada muridnya. Jadi begini, jadi ketika Yohanes menulis kitabnya itu Roh Kudus menaungi dia. Itu benar. Ya, berarti kalau dia adalah Roh Kudus yang datang kepada Yohanes, maka ucapan yang pernah Yesus ucapkan itulah kembali yang diucapkan kepada Yohanes. Nah, mana ucapan Yesus sebelum itu? Ya itu apa yang tertulis. Nah, ini kan ucapan yang diciplak, yang difotokopi. Jadi sebenarnya kan gini. Alkitab itu kan merupakan narasi ilahi, ya. Narasi ilahi. Jadi setiap penulis kitab masing-masing, ya. Asumsi. Asumsi. Dengar dulu. Yang datang sebelum Yesus terangkat ke langit. Sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus berpesan kepada muridnya, jangan khawatir, akan datang penolong lain. Di mana penolong itu atau Roh Kudus itu akan menyampaikan, akan mengingatkan kamu akan semua yang pernah aku katakan. Betul. Itulah Roh Kudus. Berarti ada pengulangan kalimat kan? Berarti ada pengulangan perkataan kan? Jadi Roh Kudus itu yang membantu para rasul itu menulis kitab-kitab. Berarti sebelum Yohanes itu menerima perkataan daripada Roh Kudus, perkataan yang diberikan oleh Roh Kudus itu sudah pernah Yesus ucapkan kepada Yohanes, betul? Iya, betul. Nah, berarti ada pengulangan 2 kali. Namanya Roh Kudus berperan sesuai perannya masing-masing terhadap para rasul. Jangan dulu. Roh Kudus itu datang belakangan. Roh Kudus itu datang belakangan. Yang pertama mengucapkan itu Yesus, bukan? Salah Anda. Setelah Yesus terangkat ke surga, setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang datang setelahnya? Yesus aja dikandung dari Roh Kudus, dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim. Mulai panik orang. Ada pengulangan 2 kali kan? Ada pengulangan 2 kali atau tidak? Sedangkan Roh Kudus aja mendapat urapan gitu ya, diurapi oleh Allah Bapa ya ketika dia dibaptis. Kamu jangan asumsi kemana-mana. Ini perkataan Yesus. Roh Kudus itu setelah datang. Dengar, Anda tidak dianggap pintar, Anda tidak dianggap benar hanya karena ngomong terus. Oke? Dengarkan pernyataan saya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Iya. Roh Kudus ketika datang akan mengingatkan kembali perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Iya, haleluya. Lalu? Berarti perkataan Yohanes 1 ayat 1, kalau itu betul adalah perkataan Yesus, perkataan itu sudah pernah Yesus katakan sebelumnya. Loh, iya dong. Nah, mana perkataan itu coba? Iya. Di ayat mana? Di surah apa? Di Markus kah? Atau di Matius kah? Atau di mana? Di mana coba? Perlu Anda ketahui ya.
ya, Bapa, Sang Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu Kok lari ke bersumber Bapa? dari surga, gitu ya. Kok larinya ke Jadi Bapa? Ini saya minta perkataannya. mereka itu adalah satu hakikat. Perkataannya Yesus. Mana perkataan Yesus yang dijiplak ulang? Mana? Iya. Kan Roh Kudus itu bersumber dari surga loh semua. Orang semua pengetahuan dari surga. Kok mana sih Anda? Firman itu kan bersumber dari atas. Oke. Mana ucapan Yesus? Mana ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada muridnya, yang kemudian seirama dengan Yohanes 1 ayat 1 mana? Ya, itu semua itu peranan dari Roh Kudus atas Yohanes menulis kitabnya. Bagaimana sih Anda? Ini ucapan Roh Kudus kan? Ini ucapan Roh Kudus kan yang Yohanes 1 ayat 1 kan? Ingat, ketika Yesus mengatakan saya berasal dari atas. Tahan dulu. Enggak nyambung. Iya, saya Kamu enggak nyambung. Karena memang Anda tidak memahami kok. Cemana sih? Nggak memahami pula. Itulah kalian kelabakan kalau berhadapan dengan saya. Memang kemampuan Anda masih rendah kok. Sorry. Oke. Cukup. Boleh. Saya ulangi. Mulut besar boleh, tapi kalau kosong bersama aja. Ayo mari ke CIA. Tunjukkan kualitas Anda. Kalau di CIA ilmumu bertambah gitu. Ilmumu bertambah kalau di sana. Ilmumu bertambah kalau kau di CIA. Pasti bertambah. Soalnya kami membicarakan si Juma ini orang yang berkualitas gitu ya. Buktinya Anda tidak bisa menunjukkan kualitas Anda. Oh, itu kan firman Tuhan dari surga, itu kan Roh Kudus dari surga. Ya, tapi ayolah kita saling mengunjungi, saling menunjukkan kualitas. Adinda Alwan, angkat yang lain, mana tahu ada yang lebih berbobot. Kalau ini kasih rusa ini. Oke, cukup. Saya pikir cukup ya. Ada yang tidak ganti yang lain. Ini kasih rusa. Jadi begini, memang kalimat-kalimat itu ya meng-underestimate, merendahkan itu tidak perlu karena kualitas nanti akan tunjuk dan nampak dengan sendirinya. Saya pikir dikurangi saja narasi-narasi gitu. Saya pikir cukup ya Bang Zuma ya dengan reformat ya. Waktu kita sedikit soalnya sudah menjelang maghrib. Terima kasih Bang Reformat. Ya, silakan diturunkan lagi. Pak Alwan. Lain kali naik lagi. Oke. Saya izinkan Pak Abdon Sagala silakan naik. Karena Bang Zuma mungkin sudah sedikit kelelahan. Saya ingin penatua Triune Slayer yang berhadapan dengan Abdon Sagala dulu. Pak Abdon Sagala? Mana nggak ada? Nggak ada ya? Lembang kalau gitu. Aduh, Lembang berarti lanjut penginjilan dong nanti hamba. Kalau memang tidak ada lagi dan admin bagaimana tidak ada lagi, ini sudah menjelang maghrib, kita harus siap-siap di sini. Mungkin kita cukupkan saja ya, Bang Zuma ya. Bagaimana menurut Bang Zuma? Tolong Dinda Slayer dulu sikapi pernyataan saya yang tadi barusan bahwa ketika Yesus dalam Yohanes 14. Iya, ini sudah ada Pak Abdon Sagala. Nanti sebentar dirapel aja ya yang diminta Bang Zuma ya triunnya kalau kita sudah penutup ya. Pak Abdon Sagala waktu kita singkat, tolong jangan diskusi kayak tadi yang ini apa yang Anda to the point dan langsung gitu. Tidak usah ada underestimate ya, silakan. Oke. Kita harus terlebih dulu bicara tentang Tuhan. Kalau Yesus disebut Tuhan, Anda harus tahu dulu siapa itu Yesus. Kalau Anda tidak tahu siapa itu Yesus, itu sama dengan Anda tidak tahu siapa itu Allah. Oke? Kenapa saya sebagai murid-muridnya, kalau kamu cuma bukan muridnya, oke? Murid-murid Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Oke? Nah, kalau Anda bicara tentang firman dari kitab Taurat ke Injil, Anda tidak akan mengerti cuma. Sekarang satu pertanyaan, enggak usah pertanyaan lah. Satu penekanan buat kamu. Yesus mengatakan, jika engkau tidak percaya akulah Allah, akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu saja, bayangkan saja. Jadi, bicara tentang Yesus, Anda tidak bisa samakan tentang manusia. Manusia apapun di dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Manusia apapun mulai dari Adam sudah jatuh dalam dosa. Tapi kalau Anda teliti, siapa itu Yesus? Pernahkah dia berbuat dosa?
pernahkah dia berbuat sesuatu yang tidak keinginan Allah? Kalau dia pernah berbuat sesuatu tidak keinginan Allah, berarti dia bukan Tuhan. Nah, kalau Anda kan bingung, jika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, ya, apakah Anda mengerti? Hanya Bapa lah yang bisa berbuat apa-apa dalam dirinya. Artinya 100%, bahkan semua dalam pembicaraan, dalam firman-Nya, dari sabdanya, perlakuannya, dan apapun yang Anda lakukan kepada dia, dialah Tuhan Maha Pengasih. Apa intinya? Di akhir zaman, Quranmu sendiri mengakui dan di Alkitab mengakui bahwa di hari kedatangannya kedua kali dalam kemusnahan dunia ini, dialah yang datang. Dan satu lagi, penekanan yang paling serius, segala semuanya akan musnah, tetapi perkataanku tidak akan musnah. Kamu cari Juma di situ, di Alkitab. Oke, silakan. Ya, Triun Slayer lalu ke Bang Zuma. Ya ini apa tadi Yesus nggak berdosa. Ini begini, Penatua ini suka bingung. Kadang kekristenan ini kalau ngomong ini nggak alkitabiah sekali ya. Kita lihat di sini. 2 Korintus 5:21. Ya. Alkitab Sabda. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Yesus berdosa. Siapa yang tidak mengenal dosa? Dia tidak mengenal dosa. Berarti siapa yang dia itu? Dia tidak, Yesus itu nggak tahu dosa itu apa. Nah, terus dibikinlah berdosa. Dia tidak mengenal dosa. Iya, terus dibuatnya menjadi. Kalau dia tidak mengenal dosa, artinya dia Tuhan. Jika ada mengetahui jangan berarti makanya pokoknya harus alkitabiah, tertulisnya apa maka itu yang dibaca dan diimani. Kamu tidak mengatakan dia tidak mengenal dosa. Berarti siapa yang tidak mengenal dosa? Yesus. Terus kalau tidak mengenal dosa berarti dirinya tidak ada dosa. Nah, betul. Sekarang lihat frasa berikutnya. Tidak ada dosa, siapa dia? Nah, telah dibuatnya menjadi. Bukan, jangan dulu, satu-satu dulu. Bukan, ya udah kalau gitu ini dibakar aja ini dibakar aja ya ini dibakar aja ini. Mana Jumanya? Saya pengen ngobrol sama Jumanya. Kamu nggak paham tuh. Kamu nggak paham. Harus alkitabiah. Kalau di sini tuh harus alkitabiah. Mana Jumanya? Saya pengen dengan Juma. Kamu nggak paham tentang Kristen. Ya itu udah dari Penatua itu aja deh. Udah terbukti ya. Oke. Di malam ini Bang Zuma memang banyak fansnya ya. Jadi Triun Slayer dimengerti ya. Tapi saya mau tanya dulu sebelum ke Bang Zuma, Bang Abdon sebelum ke Bang Zuma ya. Saya tanya dulu. Kira-kira kalau misalnya Yesus mengatakan orang bodoh gitu, mengumpat, anak ular beludak, keturunan itu bukan dosa ya? Bahkan dia memusnahkan dunia ini. Itu Tuhan. Apakah dosa? Oh ya. Jadi standar dosa itu belum pakem ya, belum. Karena kalau Pak Abdon bilang kalau Pak Abdon menghujat orang dosa enggak? Yesus tidak pernah menghujat bukan Yesus, Pak Abdon. Kalau Pak Abdon sendiri nih, kalau Pak Abdon ini datang orang lewat, bodoh, itu Pak Abdon berdosa nggak? Secara agama Kristen yang Bapak yakin, kalau Pak Abdonnya sendiri bukan Yesus. Betul, berdosa kalau saya mengatakan. Oh iya, tapi berarti standar janda ya kalau dosa itu. Oke. Kalau gini gimana? Kalau ada yang minta makan, Bang Zuma aja, Bang Zuma ya. Iya. Satu pertanyaan. Sabar. Oke, silakan Bang Zuma, time yours. Silakan Bang Abdon dan Bang Zuma, silakan. Ayo, satu-satu. Oke, baik. Ya. Jadi Anda menuhankan Yesus tidak berdasar kepada ajaran Yesus, tapi hanya dengan ucapan akulah dia. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati di dalam dosamu. Dia di situ siapa menurut Yesus? Allah, Bapa itu sendiri, paham? Oh, berarti ketika Yesus mengajarkan hidup kekal itu di Yohanes 17:3 itu bohong? Tidak bohong, tidak ada yang bohong. Barat kekekalan itu adalah hanya Yesus, tiada yang lain, paham? Coba kau bacakan saya Yohanes 17:3. Saya ingin dengar dari mulutmu sendiri, coba. Biar saya ajarin kamu, coba. Yohanes berapa? Biar saya ajarin kamu. Oke. Yohanes 17:3. Oke. Yohanes berapa? Oke. Yohanes 17. Oh. Bisa ditunjukkan nggak itu? Enggak nyambung saya. Oh, saya yang mau tunjukkan berarti ya. Harusnya Anda jadi murid saya kalau begitu. Yohanes 17:3 di situ jelas dikatakan,
Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Paham Di itu? situ ada berapa oknum? Iya, saya Siapa yang tanya samamu, di situ ada berapa oknum yang harus Siapa yang dikenal? ngomong? Satu oknum. Siapa yang Saya ngomong? tanya samamu, di situ Yesus Satu yang ngomong. oknum. Sekarang saya Satu tanya, oknum. saya tanya Siapa yang samamu, bicara? ada Siapa yang berapa bicara? oknum yang harus dikenal di situ? Jangan membantah dulu untuk menutupi kebenaran. Saya tanya samamu, ada berapa Satu oknum yang harus oknum. dikenal oleh Bani Israel di situ? Sudah, saya jawab. Hah? Diam dulu. Saya jawab. Ya. Satu oknum Ya. yang bicara Yesus, bukan Allah-Allah yang lain. Paham? Oke, yang dikatakan Yesus engkau di situ siapa? Dia sendiri, firman itu sendiri, Bapa itu sendiri. Tahu nggak arti Bapa dalam Allah itu? Kamu tahu nggak? Oh, jadi Tahu, Yesus bro. mengatakan Tahu nggak? engkau itu adalah dirinya sendiri, gitu. Aku dan Bapa adalah satu. Kamu paham? Tunggu dulu, jangan lari kemana-mana dulu. Bukan, Jangan, itu kamu nggak jawab berbicara itu. dengan jemaat gereja. Kamu lagi berbicara Aku dengan dan orang yang Bapa ahli adalah Bible, ngerti? satu. Aku tidak peduli itu. Aku sudah membahas tadi. Saya tanya samamu, ada berapa oknum di dalam Yohanes nomor 3 ini? Satu. Siapa yang bicara? Paham nggak kamu? Siapa yang mengakui bahwa ada satu-satunya Tuhan? Siapa yang bicara itu? Jawab dulu. Saya tanya samamu, satu-satunya Allah yang benar itu yang mana? Siapa yang bicara Engkau dulu? Jawab atau aku? dulu. Makanya dulu, siapa yang bicara itu? Yang bicara di situ adalah Yesus sebagai penyampai firman Allah kepada Bani Israel. Nah, betul. terus dia mengatakan engkau satu-satunya itu siapa? Engkau satu-satunya siapa itu di situ? Dia sendiri, keilahiannya sendiri. Jadi kalau kamu mengatakan dirimu engkau itu untuk dirimu. Dia adalah Allah, dia adalah firman, dia adalah tubuh Allah. Saya tidak tanya tentang kamu. Saya tanya tentang Yesus, pengakuan Yesus. Ingat di ayat pertama dia berdoa. Berdoa kepada siapa Yesus itu? Kepada keilahiannya, kepada Bapa itu sendiri. Apa ada yang salah? Kamu nggak mengenal. Harus tertawa dong. Harus tertawa. Makanya aku bilang di banyak forum, berdialog dengan Kristen itu kudu wajib meninggalkan logika dan akal. Kita kudu wajib gila dulu, baru bisa berdialog dengan Kristen. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Kekekalan itu siapa? Apa nggak salah? Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Apa arti berdoa? Aduh, menggelikan sekali. Menggelikan sekali. Saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kamu kan bilang berdoa, kamu geli. Cuma apa arti berdoa? Yesus berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Dia minta kan? Memintakan dia, menghambakan diri kan dia. Saya tanya dulu, apa arti berdoa? Apa arti berdoa? Berdoa itu meminta, menghamba, menghambakan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Cukup. Terus kalau kamu meminta, bisa nggak langsung kamu dikasih? Ya terserah Allah, dia mau kasih atau tidak itu haknya dia. Itulah kelemahanmu, itulah karena ada dosamu. Apa yang diminta oleh Yesus? Terus, hai, kau jangan melebar. Ini berbicara mengenai esensi daripada Yesus dengan oknum yang disebut dengan sebutan engkau. Kamu jangan pelintir lari ke doa. Intinya, Anda sudah membohongi diri Anda dengan mengatakan Yohanes 17 nomor 3 itu ada satu oknum di situ. Anda pembohong. Loh, siapa yang bicara? Pembohong. Siapa yang Anda sudah mengaku Yesus. Kamu tahu nggak? Itu Yesus yang berbicara. Yang disebut dengan engkau yang ada di langit itu siapa? Dia berbicara tentang segalanya tentang dirinya. Paham? Kalau dia bicara begini, jangan ketawa dulu. Ya, biar kamu Anda membuat saya geli gitu loh. Saya pikir Anda itu punya ilmu. Lebih parah dari yang tadi. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya ilmu, siapa Yesus? Yesus itu adalah utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Terus? Apa lagi? Tanyalah. Utusan Allah. Dia adalah Nabi Allah. Dia adalah Rasulullah. Kamu hanya jasmanimu saja, berpikir logikamu. Utusan dalam maksud itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia cuma. Itu katamu.
Itu katamu. Buktinya, saya mau tahu. Firman yang datang ke dalam dunia Islam apa? Saya tanya. Ayo. Firman yang datang ke dalam Islam itu adalah aturan Tuhan. Apa keinginan buktinya? Tuhan. Apa buktinya? Kalamullah. Apa buktinya? Buktinya perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Layaknya Yesus datang. Dengar, layaknya Yesus datang kepada Bani Israel, apa tujuannya? Memberitakan firman Allah. Kamu kalah kan? Nggak bisa jawab kan? Nggak bisa jawab kan? Kamu tidak mendengarkan apa yang saya katakan. Firman itu adalah perkataan Allah. Dia adalah aturan. Dia adalah larangan Allah. Di mana kamu cari? Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah firman. Nah, sekarang saya coba minta kepada Anda, giliran Anda. Coba di mana Yesus mengaku bahwa aku adalah firman? Di mana? Coba. Ya, udah ya. Kamu betul sekali. Kalau kamu katakan firman itu di dalam keislaman itu, kamu cari Tuhan itu dalam Al-Quran, itulah imanmu. Tetapi dalam kekristenan itu, firman telah menjadi manusia. Itu Kristen. Ini kita sedang membahas Yesus, bukan Kristen. Beda. Kalau Kristen itu sudah tamat. Ini sekarang kita membahas Yesus. Biar saya ajarin kamu, Juma. Biar saya ajarin, tunggu. Apa yang kamu ajarin saya? Kamu mengatakan bahwa Yohanes 17 ayat nomor 3 itu ada satu oknum di situ. Firman yang menjadi buku. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali kamu hanya baca saja. Tetapi firman yang hidup itu adalah Yesus. Oke? Tapi firman yang menjadi buku itu tidak pernah dibunuh. Lah, gimana tuh? Itu apa? Yesus sudah mengatakan, semua akan musnah. Tetapi perkataanku tidak akan musnah. Kamu cari di Alkitab itu ya, Juma. Oke? Memang betul. Perkataan Yesus itu tidak pernah musnah. Makanya coba tunjukkan mana perkataan dia tentang bahwa dia adalah Allah yang nusul menjadi manusia. Mana coba perkataan dia? Apa kata murid-muridnya ketika muridnya berkata kepada perkataan Yesus yang saya minta, bukan murid-muridnya. Iya, kata muridnya. Aduh, kalian selalu menggelikan saya kalau berbicara mengenai iman kalian selalu membuat saya geli. Kamu sudah mengatakan firmanmu tidak berkuasa, firmanmu tidak bisa hidup, firmanmu mati dalam Al-Quran. Siapa yang bilang begitu? Siapa yang bilang begitu? Al-Quran itu disebut juga sebagai ruh. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena Al-Quran itu menghidupkan manusia. Al-Quran itu memberi kehidupan kepada manusia. Al-Quran ketika dijalankan oleh manusia, manusia hidup, lahir dan batin. Ingat ya, berarti sekarang kamu tunggu dulu. Ingat ya, Al-Quran adalah roh. Jika Al-Quran roh kamu akuin, Al-Quran roh itu menjadi Al-Quran yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Al-Quranmu, di dalam Al-Quran juga, tunggu dulu. Yang ada di dalam rahim Maria itu adalah Rohul Kudus. Kamu bicara roh ya. Roh Kudus yang menjadi manusia. Kamu roh itu menjadi Quran. Berapa kali kamu sudah salah, sudah kalah kamu Juma. Di mana dikatakan Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, di mana? Dalil apa itu yang kamu pakai? Saya ambil dulu di dalam Al-Quran. Ambillah, pinjam di tetangga kalau ada. Ya. Makanya kamu belajar Al-Quran dulu Juma. Biar yang kamu ada Rohul Kudus, bawa Roh Isa. Satu-satu dulu ya. Mau saya ambil tuh. Ya. Iya. Ya sebenarnya kan kita tahu. Kita kasih sampai lu ulang tahun, Abdon. Bukan, biar kamu paham. Iya, bawa aja. Hening kan? Tunggu dulu, saya cari Quran. Iya. Sampai ulang tahun. Sorry kawan ya, saya kebiasaan memang sering tertawa kalau berdialog kayak begini. Bukan tertawa, kamu sudah mengatakan firman itu Quran, kamu akuin. Dicari. Ya emang. Oke. Nah. Apa tuh? Coba buka An-Nisa 171. Kamu harus pelajari itu Juma biar kamu tahu siapa Isa. Iya. Coba kita lihat. Iya.
Wahai ahli kitab, Hmm. janganlah kamu melampaui batas dalam Batas. agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih, sungguh, bayangkan tuh, sungguh ya. Ya, sungguh Al-Masih. Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya, firmannya, ini dalam kurun ciptakan ya. Yang disampaikannya kepada Maryam, ya, dan dengan tiupan roh darinya, berarti yang ada di dalam rahim Maryam itu adalah bukan mani, bukan juga tanah, tapi roh Allah itu sendiri. Paham nggak itu? Mana Ya. kudusnya ini? Ada nggak manusia hidup tanpa tiupan roh? Bayangkan dulu, ini saya bicarakan Kok dibayangkan pula? Bayangkan pula, saya juga hidup ketika dihamilkan oleh ibu saya juga ditiupkan roh. Gak ada kamu ditiupkan roh. Dari mana kamu ditiupkan roh? Nah, ini Kamu dari air mani pancaran. Mana dalil kamu? Jangan ngomong asal sama saya. Mana dalil kamu ditiupkan roh? Jadi roh yang ada di dalam diri saya ini roh apa? Kamu tidak mengenal roh, makanya bicara kamu. Enggak, saya tanya samamu, roh yang ada pada diri saya ini roh buatan emak saya gitu ya? Atau ini roh Allah yang ada dalam diri saya? Kamu terpancar dari air mani. Ini sini. Enggak, saya tanya. Sini. Gurunda sambil lanjut. Ini kok ada. Oke, silakan. Sudah maghrib di sini soalnya. Roh darinya. Kamu tahu nggak roh siapa ya, itu? Ini sini, lihat sini. Sini, pahami nih. Apa sih spesialnya tuh roh-roh tuh? Apa sih spesialnya nih? Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh. Roh dalam kurungnya nggak usah kan? Nggak usah dalam kurungnya. Roh apa ini? Bacakan. Dan meniupkan rohnya. Terus? Apa ayo? Ya udah, kamu tahu nggak itu? Nah, ini siapa ini? Ini manusia ini. Ini lu dan gua ini. Aduh, kamu itu ngakuin aja lah ya. Ini lu lihat nih. Ini kan Anissa 171 nih. Ini lihat nih. Ini Anissa 171 nih. Nah, paham nggak sih? Ini. Berarti ini apa ini? yang dalam rahim Maria itu bukan air mani seperti kita, bro. Lah ini kita ini manusia loh. Ini dia menyempurnakannya dan meniupkannya. Ini manusia ini. Ini lihat ayat ini. Apa jadi, itu? Jadi kalau mau kamu itu berasal dari roh apa? Roh setan atau roh Allah? Coba tanya gitu. Biar dia paham. Kamu tidak tahu lu datang dari roh mana ini? Atau enggak gini kamu nggak tahu lah, kamu sendiri tahu. Dalam Al-Quran sudah dikatakan itu. Kamu sedikit tentang saja dah nih, nanti belum ada. Iya memang. Yesus itu bukan dari roh setan. Itu roh dari Allah. Emang kenapa? Sudah tahu? Sudah tahu kan? Berarti kemanusiaannya berbeda dengan kamu kan? Kalau bisa. Roh saya juga roh dari Allah. Darinya. Emang apa bedanya? Nih, lihat nih, ini Gurunda lihat Gurunda Al-Hijr ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan rohku ke dalamnya, jedwar meledak lu. Jadi kalau mau Abdon lu nyembah Nabi Isa sama nyembah Muslim. Karena sama-sama rohnya. Kamu pakai air mani enggak? Lah ini telah meniupkan rohku ke dalamnya. Kamu pakai air mani enggak? Oh, sekarang ke air mani larinya. Oke. Ini sesuai Quran. Kamu dari air mani enggak? Ya Nabi Adam dari tanah doang, nggak pakai air mani. Ya itu, oke. Adam dari tanah, kamu dari mani. Isa Al-Masih dari mana? Isa Al-Masih dari rahim berarti. Kamu nggak usah kamu tutup-tutupi. Ini lihat ini, kita ada rohnya, Nabi Isa ada rohnya, Nabi Adam ada rohnya. Iya nggak sih? Oke. Berarti rohnya Isa Al-Masih ada roh Allah. Kata-kata Isa Al-Masih adalah kata-kata Allah itu sendiri. Terus ini roh apa ini? Ini roh apa ini? Kamu pelajari, kamu nggak tahu. Ya pelajari ini sekarang lu pahami nih. Kita kan udah di Al-Quran pahamnya Nabi Isa dan manusia sama-sama menggunakan rohullah. Nah sekarang pahami nih ini. Ini lu pahami Zakaria 12 ayat 1 nih. Lu macam-macam sama penatua. Penatua, kamu nggak tahu tentang roh kok penatua sih? Lu penatua ajaran dari Yunani kok. Terserah gua mau pakai penatua dari mana. Adinda Slayer, biarkan saya katakan kepada dia bahwa Yul 2
nomor 28, KPR 2 nomor 17, Yesaya 44 nomor 3, Bilangan 11 nomor 29, Keluaran 31 nomor 3, Kejadian 41 nomor 38 sampai 39, 1 Korintus 11 nomor 12. Semua itu manusia berasal dari roh Allah. Jadi bukan cuma rohnya Yesus dari Allah. Gimana tuh? Dalam Quran mana? Nih lihat nih, ini lihat guru Tadi saya bacakan tadi. kasih tadi ya. Oke. Ini Zakaria Sudah. 12 saya Sudah. lihat nih. Ini udah jelas banget. Menciptakan roh dalam Sudah. diri manusia. Jedwar. Jedwar apa itu? Ini diciptain roh itu. Roh Ciptain. ciptaan. Kamu diciptain dari mana? Produksi. Kamu diciptain. Produksi. Tunggu dulu, sabar. Kamu diciptain dari roh apa dari mani? Lah ini kita menciptakan roh dari dalam diri manusia. Manusia diciptakan, roh diciptakan. Barang-barang yang diciptakan disatukan kemudian menjadi manusia yang berpikir gitu. Kamu terpancar dari air mani apa dari roh? Lihat terpancar dari roh iya, terus dari air mani iya. Ini kan di sini udah ada ayatnya. Jangan dibantah. Apa jangan dibantah, ini Tuhan ngomong loh. Kamu Lihat dari nih. air mani. Ini bukan Tapi ucapan kamu mukidi ini ucapan Gini, ilahi. Ucapan gini. ilahi, lihat loh. Iya, kamu mengakui kamu harus jujur. Kamu dari pancaran air mani, tetapi kamu punya roh dari Tuhan kan? Nah, sekarang kalau gitu ini Terus apa bedanya dengan Yesus? kayak gitu ini Apa bedanya dengan Yesus? Bedanya bahwa Isa Al-Masih itu tidak terpancar dari manusia itu sendiri, tetapi dari roh Allah. Kalau Adam terpancar dari mana? Adam terpancar dari mana Adam? Dari tanah. Kalau Hawa dari mana Hawa? Hawa dari mana? Dari tulang rusuknya. Dari Oke. Apakah Hawa dikandung? Kandung siapa? Emang Yesus dikandung? Apakah dikandung oleh rahim Hawa? Loh, sekarang saya tanya, kamu itu kan enggak, tunggu dulu. Hawa itu dikandung enggak? Tidak dikandung. Nah, Yesus dikandung enggak? Hawa dari mana? Tunggu dulu, Hawa dari mana? Jelas. Yesus itu dikandung enggak? Tunggu. Yesus itu dikandung enggak? Siapa bilang mengkandung? Yesus itu dikandung nggak di kandungan manusia? Secara jasmanimu kamu bilang iya, tapi saya bilang enggak. Kenapa bisa enggak? Siapa yang datang dari dia? Kalau kamu secara berpikir manusia, emang siapa ngambilin dia? Jawab. Sekarang saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Siapa yang menghamili Adam sampai dia bisa melahirkan Hawa? Dia tercipta. Oh, jadi yang janin di dalam rahimnya Maria itu tidak tercipta? Tidak. Hah? Dia roh. Kok ketawa? Dengar, Anda menggunakan Al-Quran ini saya bacakan ya. Inna matala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah itu sama halnya dengan penciptaan Adam. Mereka semua tercipta dari tanah, kemudian mereka semua Allah berkata kepada penciptaan dua orang ini, jadilah, maka jadilah mereka. Faktanya ketika Maria itu tidak mengandung apa-apa, Allah menginginkan dia mengandung, apa yang terjadi? Ya. Dia mengandung. Siapa yang menginginkan? Apa? Allah yang menginginkan. Allah yang menginginkan. Terus ketika Allah menginginkan, terus kenapa kemudian Anda menuhankan ciptaan Allah? Siapa ciptaannya? Adam, Yesus, Isa. Dari mana ayat kamu itu penciptaannya? Emang roh diciptakan? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Semisal penciptaan Isa itu sama seperti Adam. Itu kan sudah bertentangan Quran sendiri. Apa yang bertentangan? Coba kamu baca Lukas dan Matius. Bagaimana ketika Gabriel datang memberitakan kehamilan Maria? Ayo. Kita perjelas. Ayo. Roh, bukan roh darinya. Emang roh diciptakan? Saya tanya kamu. Apakah roh Tuhan itu diciptakan? Pasti diciptakan. Dari mana kamu tahu? Ngasal lu. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah air itu diciptakan? Ya diciptakan lah kalau isi air. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya air diciptakan. Sekarang baptis saya kalau ada. Silakan. Lah. Baptis saya kalau ada. Mana tunjukkan dalilnya air diciptakan? Tunjukkan dalilnya air diciptakan. Coba. Kejadian 1 penciptaan ya.
Coba Kamu kejadian 1 mana coba air diciptakan, coba. Jangan bikin malu kamu ah. kamu ini asal ngomong. Berapa kali kamu sampai bilang Mana baptis air baptis? diciptakan? Kalau sudah Nah, saya ini tunjukkan berarti baptis ada ya. 2 yang ditungguin sampai ulang tahun nih. Air diciptakan Ada. sama Roh Kudus masuk ke dalam rahim. Ada kejadian 1 air Berfirmanlah Allah jadilah terang, oke? Berfirmanlah jadilah cakrawala tengah segala air. Paham? Hah? Ayo, baptis kamu. Enggak, itu bukan terang yang diciptain itu, bukan airnya. Bukan airnya itu. Oh, Udah, Takia titik. Korintus mulu ini. Juma itu sudah pengikut Kristus. Besok kamu dibaptis. Jangan Takia Korintus, oi. Air nggak diciptain. Itu terang yang diciptain, oi. Loh, kamu jangan, itu si Juma tadi. Makanya belajar dulu Juma, Alkitab itu. Paham nggak kamu? Sini lu. Lu mau Takia ya? Itu udah, Juma itu baptis tuh. Dia ngomong itu. Baptis tuh, Juma itu. Udah 2 kali sama saya kayak gini. Lihat sini dulu lu. Sudah. Saya turun. Mana Juma tadi? Nih. Berfirmanlah. Jadilah cakrawala di tengah segala air. Jadilah cakrawala. Yang diciptain itu cakrawala, Mukidi. Kamu ini paham nggak Alkitab? Makanya jangan asal ngomong. Saya juga nggak suka kamu dibaptis, Juma. Saya juga nggak suka kamu dibaptis kalau kamu hanya menyepelekan Tuhan itu. Kok dibilang air? Kok berani-beraninya gitu nyumpalin perkataan Mana sendiri? Juma? Baptis aja itu, Juma itu. Ngomong asal-asalan. Sini lihat layar. Jadilah cakrawala loh. Yang dibikin jadi itu cakrawala. Terus apa? Teruskan. Nah, kok gimana sih? Kok ngomong asal-asalan lo. Semua sudah paham itu. Tukang takia kamu ya. Anda ini mau bertakia depan muslim nggak bisa lah. Kami hatam biblos loh. Guru Nazuma mana? Sudah pamit. Oh, sudah tampil. Jadi gini kawan-kawan. Oke. Saya hanya saya hanya mengatakan begini. Enggak lo. Di dalam Abdon itu lu takia, jangan hanya-hanya lu hanya takia yang ini nggak usah masuk ke hati. Kita saling belajar aja ya. Saya mau mengatakan begini. Di dalam Alkitab itu tidak pernah dibicarakan tentang agama siapapun. Masuk Gurunda. Okay? Ketahuan takianya Tidak tuh pernah. tadi tuh. Jadi masuk itu cakrawala bukan air. Waduh, hilang lagi. Ya Don, terakhir Don, silakan Don. Katanya loh. Jadi gini. Saya hanya mengatakan Alkitab itu ajaran Yesus, itulah guru yang sesungguhnya tentang kealahan. Yang bisa mengajarkan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tidak satupun manusia yang mampu mengajarkan tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan itu. Hanya Tuhanlah yang bisa mengajarkan tentang Tuhan itu sendiri. Begitu aja. Terima kasih. Salam buat semua kawan-kawan. Salam sejahtera, damai Kristus bersama kita semua. Amin. Saya turun. Semoga Tuhan Yesus memberikan hidayah kepada Bro Abdon ya. Sehat selalu Bro Abdon. Salam sore. Baik Pak Abdon. Sampai jumpa. Errol mau apa naik? Saya hanya memberikan ayat untuk Pak Abdon. Untuk Apa Bang itu? Suma atau Ustadz Suma ada. Untuk Pak Abdon, renungkan Roma 14 ayat 17. Bahwa kerajaan Allah bukan hanya soal makanan dan minuman. Tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Dan apa yang saya bawakan ini bukan soal makanan, tetapi sebelum mereka dijadikan itu, mereka apa adanya sebenarnya. Untuk Ustadz Suma, saya sedikit, semoga ini singkat. Dalam Injil Lukas tentang yang pernah diangkat bahwa ini adalah perintah untuk mereka harus yang diperlakukan untuk mereka yang tidak menerima. Oh, boleh juga sih untuk penatua saja. Mereka yang tidak menerima Yesus sebagai Raja, mereka itu harus disesat, disiksa, bahkan sampai dibunuh. Siapa yang ngomong Lukas, itu? Injil Lukas. Halo? Siapa yang ngomong? Hah? Yesus dalam Injil Lukas ya. Yesus dalam Injil Lukas ngomong apa dia? Diangkat sebagai perintah untuk mereka yang menolak Yesus sebagai Raja. Bahwa mereka harus berapa itu? Ngomong gitu Yesus di Lukas berapa? Lukas berapa? lupa juga saya. Lukas tentang perumpamaan tuan rumah juga. Oh, Lukas 19:27 bukan? Itu mungkin ya. Ah iya, benar-benar itu ya. Barang siapa yang tidak menerima aku menjadi rajanya maka akan dibunuh. Aduh, bahaya banget.
Ini Katolik abad pertengahan udah muncul nih. Gurunda gimana? Udah connect Gurunda? Ya. Cek ya. Oh, Ya udah deh. warahmatullahi Ya Abdon, thank you ya Abdon. wabarakatuh. Abdon mah ini sih apa nggak selalu sepakat sama Muslim kalau dialog itu Abdon itu. Kalau begitu Ivan Villa sekalian, demikianlah ya The Arena hari ini. Seperti yang kita ketahui, rangkumannya Abdon. adalah contoh ini Bro Abdon turun dulu. Ada Bro Oh, Abdon. turun lagi. Iya bentar, nanti kan malam ada ZCC. Ya Ivan Villa sekalian, di rangkuman hari ini adalah pertama kita dari terakhir dulu ya. Abdon ini berani menyumpal Tuhan dengan perkataannya dia sendiri begitu kan. Kena OTT dia nggak mau ngaku. Yang diciptain cakrawala yang dibilang air coba. Dan jadi ingat nih Ivan Villa sekalian, dulu itu dia punya utang kepada Penatua. Apa itu? Memberikan ayat malaikat diciptakan di Biblos. Sampai sekarang belum dibayar itu utang tuh. Kelakuan Abdon tuh, kayak begitu dia tuh. Nah itu satu. Terus yang kedua si Reform mau jualan CIA. CIA itu dari semua Tritung Skadron penghujat yang ada di YouTube, mereka yang paling sepi. Nggak ngerti kenapa. Padahal Zhang, Sophie Badut, lahirnya tuh dari sana. Tapi yang dicomot oleh Tritung di YouTube hanyalah Sophie Badut dan Zhang. Nggak ngerti yang CIA-nya kok dibuang begitu. Ya biasalah mereka itu saling buang. Kemudian kalau kita lihat dialog, semua pertanyaan Gurunda Zuma, apa yang dia jawab? Nggak ada satupun ayat keluar, hahehe. Yang dibahas cuma karakternya. Ini kan menyedihkan gitu. Ini menyedihkan. Gimana mau dialog kalau kayak gitu? Nah itu. Terus tadi itu Ibu Ane sangat ini ya. Ibu Ane kita sangat hargai karena inilah yang kita sayangkan dan kita sangat antisipasi begitu. Semoga narasi pembodohan mengenai Islam tidak sampai kepada Ibu Ane yang awam begitu. Karena Ibu Ane sangat-sangat menginginkan kedamaian. Yang kami Muslim bisa pastikan kepada Ibu Ane dari kekristenan, nggak akan ada Muslim ini menyakiti sesama satu bangsa. Nggak akan ada itu. Tidak akan ada yang terjadi seperti itu. Karena dalam Islam, Allah Azza wa Jalla berfirman, mau sepedih apapun, kamu harus berlaku adil. Bagaimana maksudnya adil? Jadi kalau misalnya ada Tritung Khadrun penghujat yang menghujat Islam, pedihnya pada kami tidak akan kami salurkan kepada kekristenan yang lain yang toleransi. Begitu Ibu Ane. Itulah Islam. Tapi yang mesti dipahami di sini adalah ayat-ayat mengenai penginjilan terhadap orang-orang di luar Kristen itu ada. Matius 28, 16 sampai 20. Lukas 19 sampai 27. 1 Korintus 19 sampai 22. Kan gitu. Filipi 1 ayat 18. Nah, itu ayat-ayat di mana pemberitaan Injil itu harus dilakukan oleh kalian. Nah, ini akan bertabrakan dengan keimanan Muslim yang dimana Muslim sangat menjaga akidah. Jangan sampai kita diajak musyrik atau menyembah manusia atau menyembah penolong-penolong lain selain Allah Azza wa Jalla. Padahal penolong itu pun hanyalah berhala. Az-Zumar ayat 3. Begitu deh Ivan Villa sekalian yang bisa kita rangkum dari di arena hari ini. Kemudian yang aku ingin kabarkan, tafadol untuk Ivan Fisabilillah yang ingin support yayasan yang didirikan oleh Gurunda Zuma, silahkan di kontribusinya di ini ya running text di bawah, karena proyek yang sedang dicanangkan oleh Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia adalah pembangunan masjid Irda Maulina. Kenapa namanya Irda Maulina? Irda Maulina adalah nama dari almarhumah istri tercinta Gurunda Zuma, dan ini akan akan diproyeksikan, akan dikenang menjadi sebuah nama masjid di Makassar. Dan Ivan Villa sendiri tahu Makassar adalah salah satu pusat cendekiawan Muslim di Indonesia. Maka dari itu masjid yang Gurunda Zuma akan bangun bersama YMMCI ini pastinya akan selalu ramai oleh para jamaat Muslim di Makassar tentunya. Tafadhol Ivan Villa sekalian, silahkan kontribusi akhiratnya di rekening yang tertera di bawah ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jikalau Ivan Villa sekalian sayang dengan Gurunda Zuma, tolong kalau misalnya nemu akun-akun channel Muslim yang baru-baru yang mengangkat mentah-mentah dialognya Gurunda Zuma, ingatkan untuk di take down dulu, diedit sedemikian rupa supaya berbeda. Karena YouTube tidak memandang yang dari mana originalnya.
karena kejadian di Ahi Julius ya. Ahi Julius yang punya original video, channel-channel lain posting, malah Ahi Julius yang kena dismon. Nah, hal yang seperti ini bisa kita antisipasi kalau kita mengingatkan sesama begitu. Jadi tolong diinfo ya kalau misalnya menemukan channel-channel muslim terbaru yang mengangkat dialognya Gurunda Zuma. Sekian deh dari Penatua Triun Slayer. Semoga manfaat apa yang kami sajikan di sore hari ini. Di waktu Indonesia Barat juga kita sudah akan masuk maghrib ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.